Boleh teman-teman di sini absen juga, teman-teman ini dari mana dan juga kira-kira kabarnya gimana nih di pagi hari ini? Brief singkat juga, acara ini difasilitasi oleh Education New Zealand yang juga bekerja sama dengan Indonesia Mengglobal. Buat teman-teman yang nggak tahu Education New Zealand itu apa, jadi Education New Zealand ini adalah perwakilan pemerintah yang memang punya misi untuk promote education international, especially di New Zealand. Jadi buat teman-teman di sini yang mungkin punya rencana juga, rencana jangka pendek atau jangka panjang untuk belajar atau studi ke luar negeri, especially ke New Zealand, teman-teman mungkin bisa pay attention sampai dengan yang terakhir gitu ya untuk sesi kita hari ini. Nah, sebelumnya atas nama Indonesia Mengglobal, aku ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk Education New Zealand yang sudah memfasilitasi acara ini supaya teman-teman sahabat Indonesia Mengglobal punya gambaran atau informasi yang lebih lengkap seputar kira-kira universitas di New Zealand itu apa aja ya dan kira-kira opportunity seperti apa yang ada di New Zealand gitu. Pasti teman-teman di sini juga nggak sabar. Kayaknya di chatbox teman-teman hopefully sehat-sehat semua dan mungkin aku juga ingin mengingatkan supaya kita semakin interaktif. Kalau misalkan teman-teman di sini bisa open cam, mungkin I encourage teman-teman untuk bisa open cam juga. Jadi bareng-bareng ini bisa saling menyapa wajah gitu ya. Buat teman-teman yang bisa open cam, tapi buat yang memang belum available untuk open cam, that's okay. Mungkin bisa menjadi active listener aja gitu. And hopefully terakhir teman-teman jangan lupa juga nanti kita di akhir setelah pemaparan dari narasumber kita punya tiga narasumber di sini yang keren-keren dan pastinya punya background dari belajar kuliah di New Zealand yang bisa jadi merupakan salah satu tujuan dari negara studi teman-teman juga gitu ya. Jadi kita punya tiga narasumber dan nanti di akhir kita juga akan ada Q&A selama kurang lebih 30 menit. Nanti teman-teman bisa mengajukan Q&A-nya via chat box atau bisa raise hand juga kalau misalkan teman-teman punya pertanyaan yang pengen ditanyain langsung ke salah satu pembicara atau mungkin ketiga pembicaranya nanti gitu. And hopefully teman-teman stay sampai dengan di akhir. Oke, dan moving on, sebelum kita mungkin bisa kenalan sama siapa aja nih narasumber kita, nah, di sini akan ada perwakilan dari Education New Zealand, yaitu Mbak Naluri Belawati, selaku Market Manager Indonesia and Malaysia of Education New Zealand, yang akan ngejelasin apa itu Education New Zealand, dan mungkin teman-teman juga ada yang penasaran apa itu Education New Zealand. Untuk Mbak Naluri, time is yours. Halo semuanya, Kiora, apa kabar? Selamat pagi. Terima kasih untuk Indonesia Mengglobal yang sudah memberikan kesempatan kepada Education New Zealand dan alumni New Zealand untuk sharing. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktu. I know it's a Saturday morning, tapi kita bisa ngelihat semangat dari teman-teman ya. Ada dari Manokwari, ada yang dari Kuwait, ada yang dari Jakarta, Tarakan, dan lain sebagainya. Thank you so much for taking your time. Mungkin kita bisa share screen-nya dulu ya, tim operator. Oke, perkenalkan sekali lagi saya Naluri, saya dari Education New Zealand. Mungkin kita bisa ke next slide. Nah, Kiora, jadi sekilas info aja nih untuk teman-teman. Biasanya kalau nanti suatu saat teman-teman ke New Zealand, terus ketemu sama orang Kiwi atau New Zealanders, mereka biasanya selalu menyapa kita dengan sebutan Kiora. Kiora itu bisa artinya halo, cheers, bisa juga terima kasih. So, next time you are in New Zealand, don't forget to say Kiora. Nah, Kiora ini sebenarnya datang dari mana sih? Jadi, Kiora ini merupakan salah satu phrase yang datangnya dari bahasa Maori. Jadi for your information, di New Zealand itu ada tiga bahasa resmi. Yang pertama itu bahasa Inggris tentu saja. Yang kedua itu bahasa eh, bahasa isyarat New Zealand, yang New Zealand version, dan yang terakhir adalah bahasa Maori. Jadi memang rata-rata untuk pemerintahan, untuk universitas biasanya mereka selalu embed atau mencantumkan Maori language di kehidupan mereka sehari-hari gitu ya. Next slide. Tadi udah dijelasin sih sama Bazlin tentang Education New Zealand. Yes, we are di New Zealand's government representatif yang memang tugasnya adalah mempromosikan studi in New Zealand. Sebenarnya kita sekarang udah ada sekitaran 100 staff di 22 lokasi around the world, including di Indonesia, dan saya base-nya di New Zealand Embassy.
Nah, ini juga tadi sekilas info ya untuk teman-teman yang belum aware atau familiar sama New Zealand. Kita memang agak down there ya di sana. Terus banyak juga yang selalu mengira kalau New Zealand itu part of Australia, tapi enggak, kita adalah negara yang mandiri. Kemudian kita hanya punya dua islands, ada North Island dan South Island. The capital city is Wellington, tapi banyak juga yang selalu menyangka kalau misalnya capital city-nya adalah Auckland gitu. Dan kita memang cuma 5 juta penduduk, tapi luas dari negaranya itu sama kayak UK atau Jepang gitu. Banyak orang yang bilang, wah banyakan apa ya sapi atau domba gitu daripada orangnya. Yes, maybe that's true, tapi kalau misalnya kita berpikirnya lain, itu artinya apa? We need people, we need skilled people untuk run the country gitu. Next slide. Nah, ini kita sebenarnya mau kasih informasi sedikit ke teman-teman kenapa sih you can consider New Zealand as your preferred study destination. Kita bahas satu-satu ya. Nah, jadi di New Zealand itu kami hanya memiliki 8 universitas dan semuanya negeri. Dan semua universitas itu masuk ke top 2% of universities in the world. Artinya apa? Jadi secara kualitas mereka semua biasanya masuk ke top 500 in the world. Jadi no need to worry, selama kalian kuliah di New Zealand pasti ada kualitinya seperti itu. Kemudian juga kita nomor satu biasanya terkenal dengan work-life balance. It's a bit chill, laid back. Nanti mungkin teman-teman bisa konfirmasi langsung ya sama speakers kita mengenai kehidupan belajar di New Zealand. Fakta juga, of course, New Zealand itu rank salah satu negara yang most peaceful country, salah satu negara yang tercantik. Dan fun fact juga sebenarnya kalau di New Zealand itu no deadly animals ya. Jadi nggak ada snakes, nggak ada crocodiles gitu. Jadi you can actually enjoy New Zealand tanpa takut ada dangerous animals seperti itu. Next slide. Of course, yang lain safe and diverse society. Jadi memang kebanyakan orang New Zealand itu justru bukan lahir di New Zealand atau punya bukan keturunan asli New Zealand. Jadi banyak banget even kolega saya yang ada di New Zealand itu dari Middle East, dari Amerika, dari Europe, dari mana-mana. So ini juga jadi bagus untuk teman-teman expand your network karena New Zealand juga merupakan melting pot. Kita bisa skip aja ini ya, karena juga sama ya, supportive and welcoming. Itu juga salah satu keunggulan dari New Zealand. Nah, seasons in New Zealand is quite different sama yang ada di Eropa dan Amerika. Kalau misalnya kita nih sekarang bulan-bulan ini tuh udah menuju ke summer ya, bukan menuju ke winter. Jadi kebalikan gitu. Dan of course setiap season teman-teman bisa menikmati dan melakukan berbagai aktivitas. Nanti of course teman-teman dari alumni akan share lebih jelas ya terkait kegiatan mereka selama winter atau spring atau autumn. Yes, global opportunities. Maksudnya adalah apa? Sebenarnya kalau New Zealand itu you don't need to worry karena semua qualification itu recognized worldwide. Jadi once you graduate from New Zealand, apakah kalian mau kerja di New Zealand atau mau kerja di Indonesia atau mau kerja di Singapura, di US, di Australia, by all means semuanya itu direcognize seperti itu ya. Nah, ini sebagai informasi aja, duration of study New Zealand itu biasanya kalau bachelor's degree rata-rata tuh 3 tahun. Jadi kalau di Indonesia kan rata-rata 4 tahun, tapi di sana rata-rata 3 tahun. Ada beberapa program yang 4 tahun memang, misalnya engineering atau kayak VET atau kayak misalnya kedokteran pasti lebih dari 3 tahun. Untuk master degree itu biasanya 1 sampai 2 tahun dan untuk doctoral degree itu biasanya 3 sampai 4 tahun. Kita punya tuh intakes di Februari dan Juli. Tuh, next slide. Nah, ini saya mau ngejelasin dikit sih tentang education providers apa aja yang available di New Zealand. Tadi kita sudah touch base ya, ada New Zealand Universities. Nah, kita ini ada 8 universitas. Kedelapan-delapannya itu scatter all across the country ya. Jadi ada yang di North Island, ada yang juga di South Island. Secara umum mereka menawarkan program-program yang sama, tapi tentunya ada spesialisasi. Misalnya, kalau misalnya teman-teman mau belajar med school, for example ya gitu, teman-teman cuman bisa melakukan itu di University of Auckland atau di University of Otago gitu. Atau misalnya teman-teman pengen fokusnya ke land-based
faculty yang fokus sama agriculture, agribisnis, animal science, dan lain sebagainya, mungkin teman-teman bisa fokus ke Massey University atau Lincoln University. Atau kalau Indonesia, biasanya yang paling populer adalah Auckland dan juga Victoria University of Wellington. Misalnya Auckland itu belajarnya berkaitan sama renewable energy, geothermal, dan lain sebagainya. Kalau Victoria University of Wellington itu biasanya berkaitan sama e-government, public policy, dan lain sebagainya. Tapi tentu saja kalau misalnya saya selalu nanya balik ke student, lifestyle seperti apa yang kamu mau, terus ke depannya mau seperti apa pandangan kamu ketika belajar. Karena menurut saya kuliah dimanapun sama aja, kadang-kadang belajarnya juga sama, program yang ditawarkan juga sama, tapi nanti tergantung kamu preferensinya lifestyle atau kehidupan pembelajaran yang seperti apa gitu. Next slide. What can you learn in New Zealand? Just like what I've mentioned earlier, you can actually learn everything in New Zealand. You can name it dari mulai engineering, environmental sciences, public health, music, dance, film. Karena kita juga sebenarnya cukup strong di film industry. Kalau misalnya teman-teman tahu, semua produksi, for example, Marvels itu kebanyakan dilakukan justru di New Zealand di studio Weta gitu. Kita punya animation studio yang sangat-sangat worldwide gitu. Selain itu juga apa? Of course yang reguler-reguler kayak bisnis gitu pasti juga ada di sana. Jadi you can actually learn everything in New Zealand. Ini kita sambil lewat aja. Jadi top program di New Zealand. Ini juga ada top program dari universitas untuk bachelor degree. Next slide-nya kita juga punya top programs untuk master. Dan then again, ini bukan berarti apa ya hanya ini aja gitu. Sebenarnya mereka menawarkan banyak hal lainnya, tapi ini sebagai salah satu gambaran aja untuk teman-teman. Nah, selain universitas, sebenarnya kita juga punya institut teknologi. Nah, apa sih bedanya sebenarnya sama universitas? Jadi, kalau universitas kebanyakan memang research fokus, sementara kalau Institute of Technology itu kebanyakannya hands-on experience. Jadi, kalau teman-teman pengen lebih banyak belajar yang hands-on, praktikal gitu, terus juga teman-teman banyak linkage sama industri, mungkin you can opt New Zealand Institute of Skills and Technology. Dan mereka pun levelnya sama kok, nggak hanya diploma aja, tapi juga all the way ke master degree. Biasanya kenapa orang-orang akhirnya memilih Institute of Technology daripada universitas? Biasanya misalnya karena they don't care about the rank of the university. Jadi karena kalau New Zealand Institute of Skills and Technology, mereka biasanya nggak berfokus kepada ranking. Terus misalnya price wise juga, misalnya Institute of Skill and Technology biasanya price wise itu lebih affordable daripada si universitas gitu. Ini private, of course, kalau misalnya teman-teman mau juga belajar di private kita, misalnya yang paling terkenal adalah sekolah cookery gitu ya, kayak Le Cordon Bleu kita juga punya ada di New Zealand. Ini sebagai entry requirement, kalau Cambridge, IB, sama completion of SMA 3 ini untuk bachelor's degree, untuk S2, karena kebanyakan kayaknya demografinya sekarang itu anak S2, biasanya English proficiency-nya itu 6,5, tapi kemarin saya baru lihat misalnya kalau teman-teman mau ngambil nutritionist itu harus S2-nya 7, sorry, IELTS-nya 7. Jadi it depends on the program as well. Tapi secara umum rata-rata itu English proficiency-nya untuk IELTS 6,5 untuk S2 dan 6 untuk S1. Nah, kalau misalnya teman-teman mendaftar ke universitas, enaknya di New Zealand you don't need to pay anything. Jadi application fees-nya itu gratis, nggak ada application fees. Beberapa universitas kalau misalnya teman-teman mau ngambil S2, itu harus ada work experience-nya. Apalagi kalau teman-teman mau ngambil Manaki Scholarship. Aku ingin share ke teman-teman juga karena apa menurut aku New Zealand PhD package itu sangat-sangat beneficial. Karena apa? Karena sebenarnya kalau untuk PhD, teman-teman itu bayarnya New Zealand domestic students. Can you imagine kalau misalnya master itu biasanya bayarnya international fees lah, itu bisa 30.000, 40.000 and whatnot. Tapi kalau untuk PhD package itu sama kayak lokal, kayak 7 sampai 8.000 New Zealand dollar per year. Kemudian kalau misalnya teman-teman bawa anak, itu biasanya juga anaknya itu bisa sekolah gratis di New Zealand public schools gitu. Terus selain itu juga kalau misalnya bawa istri atau suami, teman-teman juga partnernya itu bisa dapat open work visa selama duration of your studies gitu. Dan sebenarnya untuk yang post study work visa nanti akan aku jelasin lebih lanjut, tapi intinya PhD itu sangat-sangat fleksibel. Jadi bahkan teman-teman bisa bekerja tanpa limit waktu ketika belajar. Selain itu juga
Tapi untuk PhD, meskipun terlihatnya menarik, biasanya untuk di New Zealand supervisor itu harus cari sendiri ya. Kalau nggak salah ada satu universitas yang memang bisa nyariin supervisor, yaitu Auckland University of Technology, tapi memang programnya mereka biasanya sangat-sangat terbatas. Tapi in general, kalian yang harus nyari supervisor sendiri, kontak supervisor sendiri, baru nanti teman-teman apply university atau scholarship dan lain sebagainya. Next slide. Nah, ini juga salah satu mungkin hal yang menarik untuk teman-teman yang berencana untuk studi in New Zealand. Karena apa? Tentu aja selama studi teman-teman bisa bekerja 20 jam. Kemudian juga of course opportunities untuk internship sama work experience nanti bikin bisa dibahas sama teman-teman alumni. Dan yang menarik adalah 3 year post-study work visa after graduating from your study. I need to double check karena misalnya LPDP sama kalau misalnya kita punya Manaki Scholarship itu biasanya mereka nggak boleh kerja. Nanti bisa dikonfirmasi lagi sama LPDP alumni, awardee sama juga Manaki awardee ya. Cuman secara general, international students kalian itu bisa bekerja 20 jam selama during semester atau 40 jam ketika libur ya sekolah. Nah, ini dia post study work visa yang menurut aku juga sangat-sangat menarik karena semua international students apapun lulusannya itu bisa apply untuk post study work visa. Apa sih artinya post study work visa? Artinya teman-teman bisa menggunakan visa itu untuk mencari kerja di New Zealand gitu. Kalau misalnya teman-teman melalui Manaki Scholarship atau yang New Zealand Government Scholarship, tentu aja teman-teman harus pulang ke Indonesia. But I heard from LPDP kemarin dari Bapak Minister mereka bilang kalau nggak harus pulang lagi ke Indonesia gitu, bisa berkarir di New Zealand. Sorry, di study tempat teman-teman belajar. So maybe you can consider New Zealand karena New Zealand sebenarnya menawarkan juga post study work visa gitu. Jadi kalau misalnya itu cocok, teman-teman bisa menggunakan visa ini. Kita sambil lewat-lewat aja ya. Ini post study work visa nanti aku bisa share ini buat teman-teman apa aja sih syaratnya untuk post study work visa. Next slide. Kemudian ini juga skill migrant category pathway. Nah, ini sorry maaf banget agak lama tapi ini aku mau ngejelasin ke teman-teman. Apa artinya skill migrant category pathway? Jadi setiap tahun New Zealand Immigration itu selalu provide green list, artinya occupation yang sangat-sangat high demand di New Zealand. Nah, kalau misalnya teman-teman dapat kerjaan di posisi-posisi tertentu yang memang dibutuhkan di New Zealand, teman-teman sebenarnya bisa apply langsung ke straight to resident visa. Nggak lagi melalui post study work visa. Jadi kayak ada eskalasi gitu loh untuk teman-teman yang mau memang berencana berkarir di luar negeri gitu. Jadi nanti bisa dilihat juga green listnya seperti apa. Dan kebanyakan makanya kalau aku selalu saranin kalau misalnya mereka pengen berkarir di luar negeri, coba cari program-program yang memang high demand. Misalnya kayak STEM itu high demand atau yang berkaitan sama agribisnis dan lain sebagainya gitu. Tuition fees tadi aku udah jelasin ya, kalau bachelor degree biasanya 30 sampai 40 ribu, 20 ribuan itu untuk yang institut, postgraduate juga sama, PhD tadi lebih murah, scholarship kalau undergraduate no fully funded scholarship, you can check with other English speaking countries. Biasanya mereka nggak offer fully funded, tapi untuk postgraduate program biasanya kita selalu saranin LPDP sama Manaki Scholarship. Oke, living cost juga again depending on your lifestyle sama di mana kalian tinggal. Dan sekarang Air New Zealand itu sebenarnya punya direct flight dari Denpasar ke Auckland, gitu ya. Next slide lagi. So sorry taking too much your time. Ini bisa kita skip aja karena teman-teman dari alumni juga pasti akan menjelaskan tentang support. Nah, ini juga scholarship yang kita tawarin dan hari ini ada teman dari LPDP, Radia akan share mungkin tentang LPDP. Kita juga punya Valina yang akan share pengalaman dia di ISMA dan sorry terbalik Radia itu dari Manaki Scholarship dan Fasya dari LPDP. Jadi nanti bisa dijelasin lebih lanjut dari mereka. Gitu aja mungkin ya dari aku karena jelasnya nanti bisa langsung dibahas sama ketiga alumni dan ini just for in your information out of 8 universities ada 7 universitas yang masuk ke dalam LPDP list untuk 2024 itu all subjects jadi opportunities buat teman-teman itu sangat 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 besar. Gitu aja dari saya. Terima kasih.
Thank you, Mbak Naluri. Thank you so much for all the information. Dan Kiora, Kiora means hello, teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman ke New Zealand, jangan lupa untuk ya, ngomong itu. Dan tadi kayaknya very compact and very complete juga ya, hal-hal yang berhubungan dengan New Zealand. Teman-teman juga bisa baca-baca lagi di websitenya Education New Zealand. Dan juga nanti pada saat sesi Q&A, teman-teman bisa langsung juga bertanya ke Mbak Naluri kalau misalkan masih ada hal-hal yang sekiranya kurang atau pengen lebih didetailkan gitu. So, moving on ke acara utamanya yaitu Alumni Sharing Session. Kita akan sharing-sharing nih untuk para alumni-alumni yang sudah pernah merasakan pendidikan di negara New Zealand. Kita langsung aja panggil pembicara yang pertama. Di sini ada Kak Radia Mahardika. Kak Radia ini punya gelar Master of Management in Agribusiness dari Lincoln University dan juga merupakan awardee dari New Zealand Manaki Scholarship. Tadi udah sempat disinggung ya Manaki Scholarship itu. Jadi mungkin teman-teman nanti bisa pay attention apa itu Manaki Scholarship dan ini akan di-share juga sama Kak Radia. Spotlight is yours. Oke, suara saya jelas ya, Mbak? Ya, cukup jelas, Mas. Oke, sebelumnya selamat pagi, salam 24 jam, Kiaura. Terima kasih Indonesia Mengglobal dan Education New Zealand. Acaranya ini keren, semoga banyak teman-teman yang nyusul tadi ke New Zealand setelah acara ini. Kak Bazlin juga, host friend kita hari ini. Terus sesama narasumber yang juga sahabat-sahabat saya nih, ada Mbak Naluri, Kak Fasya dari Otago ini, daerahnya Aurora, sama Kak Valina dari Christchurch. Oke, jadi aku langsung mulai aja, Radia dan serunya kuliah di New Zealand. Perkenalkan, nama saya Radia Mardika, biasa dipanggil Radia. Saya alumni dari Lincoln University, lulusan tahun 2024, tahun ini juga. Jadi saya masih baru, uh, belum ada belum ada setengah semester lulus dari New Zealand. Dan saya masuk itu 2023, Januari 2023 saya berangkat karena waktu itu sempat ada penutupan border dan akhirnya saya memutuskan berangkat ke New Zealand. Nah, mengapa milih New Zealand? Yang pertama ya, selain karena ingin road trip ke sini, jadi mungkin teman-teman tahu di kiri ada kayak danau itu namanya Milford Sound. Itu salah satu tempat wisata yang magical banget. Harus ke sana kalau ke New Zealand. Sebelahnya itu Castle Hill, jarak dari rumahku itu cuma 40 menit, setengah jam lah. Sebelahnya lagi itu Hokitika Gorge, sebelahnya lagi itu namanya Lake Tekapo. Itu juga deket banget dari rumahku. Pokoknya semuanya deket rumahku lah ini. Nah, selain karena ingin jalan-jalan, kan kita pengen belajar ya. Kalau nggak gitu nanti aku dimarahin Mbak Naluri sama Mbak Bazlin nih. Tujuan utamanya karena ilmu yang akan saya pelajari di New Zealand itu diperlukan di Indonesia. Aku ambil Master of Management in Agribusiness, di mana salah satu negara dengan studi tersebut itu adalah New Zealand. Karena teman-teman tahu kan pertaniannya New Zealand, kayak tadi Mbak Naluri bilang, bisa jadi sapi dibandingkan manusianya lebih banyak sapinya. Nah, itu emang kejadian. Aku kalau keluar rumah itu lebih banyak ketemu sapi daripada ketemu orang. Nah, itu. Dan kebetulannya lagi, ya, alhamdulillah ada namanya Manaki New Zealand. Masih banyak tadi Mbak Naluri udah. Oke, terus tadi di New Zealand itu aku mulai pertama kali uh, milih 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 apa beasiswa Manaki New Zealand Scholarship. Kenapa aku milih New Zealand dengan negara lain seperti tadi yang aku sebutkan? Menurutku dibanding negara-negara agriculture lain, pertanian lain, New Zealand termasuk yang oke karena dari segi ekspornya agribisnis, produk-produknya itu nggak kalah keren lah sama negara-negara lain. Hingga akhirnya aku milih kampus. Di situ kampusnya yang pertanian itu ada Massey University, ada Lincoln University. Setelah menimbang-nimbang, akhirnya aku lebih memilih Lincoln University dan memilih beasiswa Manaki New Zealand Scholarship. Di tahun 2019 itu aku apply beasiswa Manaki New Zealand Scholarship. Alhamdulillah keterima. Cuman karena satu dan lain hal, itu administrasi kantor, aku nggak bisa berangkat tuh. Karena nggak bisa berangkat, akhirnya aku memutuskan mengundurkan diri. Beasiswa batal tuh. Bukan bukan itu ya, bukan pending ya, tapi memutuskan mengundurkan diri, jadi batal. Tahun 2020, aku daftar lagi beasiswa yang sama, Manaki New Zealand Scholarship. Alhamdulillah keterima lagi, cuman waktu itu belum bisa berangkat. Karena teman-teman tahu semua saat itu ada pandemi COVID, hingga akhirnya aku baru
berangkat tahun 2023 dan akhirnya bertemu dengan teman-teman seperti Mbak Fasya dan teman-teman yang lain. Next, nanti New Zealand Scholarship apa sih? Sedikit banyak itu gambarannya itu beasiswanya macam-macam. Ada postgraduate, terus ada short term training, ada pelatihan bahasa Inggris untuk official. Di tahunku itu yang berangkat cuma sekitar 30 orang karena mungkin angkatan pertama ya angkatan pertama setelah COVID. Dan kalau tadi mungkin Mbak Nalori bilang kalau LPDP itu yang kebijakan yang baru diperkenankan untuk membawa nama Indonesia di tempatnya studi. Kalau aku ini wajib pulang setelah menempuh studi karena tujuannya dari mana New Zealand Scholarship itu ilmu yang di New Zealand dibawa ke Indonesia. Adanya gitu sih. Cuman untuk biaya semua di cover full sama mereka. Kurang lebih kayak biaya apa? Biaya bulanan, terus biaya hidup awal kita dapat semuanya dari mereka. Dan ada konferensi. Sebetulnya ini konferensi pertama Manaki New Zealand Scholarship. Waktu itu aku ikut di sana, hadir dari berapa ya? 500 negara kalau nggak salah tuh. 500, pokoknya banyak 500 orang dari beberapa negara hadir di sini. Penerima Manaki New Zealand Scholarship. Oke, next. Sekarang aku cerita kuliah di Lincoln University. Nah, ini kampusnya kayak gini kurang lebih. Jadi kampus-kampus di New Zealand tuh asal teman-teman tahu, itu keren-keren. Bentuknya kayak kalau tahu film-film Harry Potter, film-film yang lawas-lawas gitu, kayak gitulah, cocok buat foto-foto. Jadi kalau teman-teman minta foto, tinggal ke kampus aja sih. Itu perkuliahannya sih simple ya. Kita kayak nanti enroll tuh kayak daftar KRS-an lah kasarannya. KRS-an kalau dulu S1, KRS-an, terus nanti ada platformnya free, terus nanti semua keperluan studi ada di platformnya namanya Lukas kalau di Lincoln. Itu nanti semua bahan, semua kuis, semua ujian, semua ada di situ. Jadi teman-teman sebelum kuliah itu ada semua udah lengkap. Jadi ketika datang kuliah biasanya tinggal diskusi aja, tinggal dari case tadi itu apa yang sulit kayak gitu. Jadi semua diharapkan sudah belajar di kediaman masing-masing sebelum berangkat kuliah. Jadi nggak ada ceritanya kita kuliah itu masih nol gitu, nggak ada. Kalau kayak gitu malah ketinggalan. Jadi diharapkan ketika di rumah kita semua udah belajar, ketika sampai kampus baru kita sharing sama dosennya. Dan itu ada yang fisik, ada yang online. Kenapa ada yang online? Nah, di sini enaknya kuliah di New Zealand nih. Aku ada 2 kelas yang online. Karena emang siswanya itu kesebar, nggak hanya yang ada di Lincoln University tempatku. Cuman ada yang posisinya di Rusia, posisinya di Amerika Serikat. Semua bisa join. Cuman untuk kita, mahasiswa internasional, itu diwajibkan untuk hadir di kampus saya ya. Saya kurang tahu kalau di kampus lain. Kehidupan di New Zealand, itu waktu pertama datang, saya udah tahu tuh kalau aksennya itu pasti bakal sedikit berbeda dengan bahasa Inggris yang kita pelajari dari TK, dari masa kecil lah. Jadi di sini aksennya agak-agak gimana ya, agak-agak nyeret gitulah. Kalau teman-teman dengar bahasa Inggrisnya Australia, itu lebih quote and quote-nya medok lagi lah, kayak gitu. Terus untuk makanan, karena kebetulan saya Muslim, di sini makanan halal cukup sulit. Jadi kami di encourage untuk mau nggak mau belajar masak. Meskipun ada makanan halal ada, cuman nggak sebanyak kalau kita di Indonesia. Yang bisa GoFood juga, yang bisa pakai aplikasi gitu, nggak bisa di sini. Kalaupun bisa, waktunya terbatas. Dan perkuliahan itu kita komunikasi ke dosen tuh santai kayak teman-teman sendiri. Nggak jarang saya ngopi sama dosen kayak gitu. Dan bahkan teman-teman satu kelas saya itu datang pakai celana pendek, nyeker, itu nggak jarang saya temuin, sering banget. Dan waktu. Nah, di sini yang paling krusial. Di New Zealand ini, teman-teman kalau telat dikit, udah tinggal. Dan apa-apa harus janjian. Misal mau ke dokter, misal mau ketemu sama siapapun, itu namanya appointment. Jadi kita bisa 1 hari, 2 hari sebelumnya, nggak yang langsung datang, itu langsung transaksi itu jarang. Banyak-banyaknya appointment. Dan banyak lagi. Nah, tipsnya apa? Next, waktu teman-teman baru datang, jangan lupa perbanyak informasi sama relasi. Informasi banyak, kayak contohnya ini nih, gabung di Indonesia Mengglobal, cek-cek sosmednya Education New Zealand, New Zealand Embassy, gabung sama PPI, cari-cari info di PPI, KBRI, New Zealand Embassy. Dan ketika sampai, jangan lupa perbanyak teman, karena makin banyak teman, makin tenang itu intinya. Nah, ini yang serunya. Next, di New Zealand, kami ini menganut yang namanya belajar pol, main pol-polan.
Nah, ini semoga sumber lain setuju ya. Ini contohnya saya ini kalau waktu belajar Pol itu di kampus, selain studi, kita masih bisa disupport banyak kegiatan akademik. Contohnya ini, nggak tahu nih kelihatan atau enggak, di sebelah kiri itu saya sama teman-teman anak kampus itu jadi wakilnya kampus di kompetisi agribisnis internasional. Di situ kami nggak menang, cuman sampai semifinal. Cuman itu jadi pengalaman bagi anak baru semester 1 bisa di-encourage untuk ikut kompetisi internasional. Ya kurang lebih itu tadi sama kayak katanya Mbak Naluri. Eh, nggak memandang dulu, nggak ente apa kamu nggak orang internasional, orang apa orang lokal atau orang asli sana. Kamu orang baru pun silahkan kalau mau ikut kompetisi internasional, ikut seleksi lolos ya maju kayak gitu. Encourage banget untuk mahasiswa internasional buat aktif. Nah, di kampus aktif di luar juga bisa kayak gini. Yang tadi saya ceritain di awal, ada tempat-tempat wisata yang dekat rumah saya. Tadi Mbak Naluri kan sempat ngejelasin tuh, ada Pulau Utara, isinya Wellington, Auckland. Kebetulan saya di Pulau Selatan. Kalau teman-teman tahu Lord of the Ring, Narnia, itu syutingnya di Pulau saya tuh, Pulau Selatan. Ada Mbak Fasya sama Mbak Valina juga tahu tuh. Ini saya waktu itu sempat naik camper van. Naik camper van itu 9 hari, 3.000 kilometer. Dan itu nggak mengganggu kuliah. Jadi itu ada di pojokan kecil tuh IPK masih oke lah kurang lebih. Di luar kegiatan kampus, di luar kegiatan main-main. Selain itu saya juga aktif di PPI Selandia Baru. Di situ karena kita sebagai mahasiswa Indonesia di luar negeri otomatis ingin bawa budaya Indonesia makin dikenal. Di situ mungkin kalau bisa kelihatan di pojok kiri bawah itu saya sama teman-teman main saman di ini di yang tadi Manaki Conference dilihat dari teman-teman berbagai negara 500-an orang lebih. Terus itu mimpin upacara pertama di Pulau Selatan, mungkin upacara bendera pertama dan sebagainya. Di kanan itu saya sama teman-teman teman-teman pemerintah New Zealand kolaborasi bikin event-event. Banyak lah kalau ini mungkin teman-teman bisa lihat di Instagramnya PPI Selandia Baru. Dan senang meskipun aktif di sini kami semua seperti yang saya jelasin tadi karena study main itu work life balance tuh dapat banget. Study nggak keteteran, studinya aman, alhamdulillah IPK juga aman, ya nggak malu-maluin lah di atas 3,5, kurang lebih gitu kalau dikonversi. Oke, dan yang terakhir next. Jadi kalau kesimpulannya menurut saya ya, kalau ingin ilmu bermanfaat, tapi tetap party hard, udah tahu kan harus kemana. Itu New Zealand. Dan sedikit tambahan tadi Mbak Naluri sempat cerita ada kalau bawa keluarga gimana, kalau kerja gimana. Kebetulan saya ngejalanin dua itu. Saya datang sama istri, sama anak saya. Anak saya waktu itu masih usia 3 tahun. Dan ketika masuk preschool di sana preschool ada yang 3 tahun pun udah bisa ikut kayak semacam TK lah, semacam TK. Itu gratis. Biayanya gratis selama 20 jam per minggu dibiayai oleh pemerintahannya New Zealand. Terus untuk kerja, saya di Manaki itu 20 jam kerja diperbolehkan setiap minggu. Dan kalau pas liburan 40 jam full time. Itu untuk saya. Sedangkan untuk istri, karena datangnya ke sini pakai work visa, jadi istri bisa kerja full. Dan kebetulan benar kerja yang high demand itu kerja di bidang agribisnis. Saya waktu itu di kebun organik dan istri sebagai di packaging ini, packaging buah. Itu nanti bisa kita bahas di luar ini aja ya, di luar forum ini. Dan selain itu apalagi ya, kerjaan, anak, keluarga, pokoknya semua di cover. Dan yang terakhir itu tadi kita work life balance-nya tetap tetap jalan lah. Jadi teman-teman yang mau kuliah di New Zealand nggak usah ragu karena ilmu pasti baik banget didapat. Dan sekarang saya kembali ke Indonesia langsung kerja ngaplikasiin beberapa ilmu yang saya dapat di sana dan bermanfaat semua. Alhamdulillah untuk tempat kerja saya dan insya Allah untuk Indonesia. Next. Nah, begitu demikian dari saya. Apabila ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih, saya kembalikan ke host. Oh ya, di sini ada LinkedIn sama Instagram. Kalau mau tanya lebih lanjut, yang di luar tentang studi, silahkan DM aja. Mungkin gitu, terima kasih. Saya serahkan kembali ke Kak Baslin. Thank you Kak Radia. Boleh kita kasih reaction buat Kak Radia? Mungkin thank you banget Kak, keren banget pengalamannya. Kayaknya yang bisa aku simpulin New Zealand itu bener-bener welfare state banget ya. Dari Oh, pendidikan, banget. pekerjaan,
everything keluarga semuanya dipikirin gitu ya. Kayak kita tinggal bawa diri aja itu udah aman kayaknya di sana gitu. Dan yang paling Benar, penting benar adalah banget. belajar pol, main pol ya kayak work life balance-nya bisa banget didapetin di sana gitu. Jadi kalau buat yang mau belajar ke sana atau mungkin mau bekerja ke sana itu silahkan pilih New Zealand. Oke, thank you Kak Radia. Teman-teman, aku ingin mengingatkan juga kalau udah punya pertanyaan mungkin bisa di-share aja di chat box. Nanti kita akan pilih ya teman-teman ya, atau nanti bisa raise hand aja di akhir. So, moving on ke speaker yang kedua yang juga nggak kalah menarik nih dari Kak Radia. Ada Kak Fasya Amasani. Kak Fasya itu punya gelar master di entrepreneurship. Jadi buat teman-teman mungkin yang tertarik di kewirausahaan atau bisnis, mungkin bisa tanya lebih jauh ke Kak Fasya. Dan Kak Fasya itu lulusan dari University of Otago, juga merupakan awardee dari LPDP. Untuk Kak Fasya, mungkin bisa langsung aja. Silakan Kak. Oke, thank you Mbak. Halo, selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Fasya. Sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih ke Indonesia Mengglobal dan juga Education New Zealand atas kesempatannya. Hari ini, pagi ini aku bisa sharing ke teman-teman soal pengalaman aku, journey aku studying in New Zealand. Jadi kalau misalkan tadi Mas Radi udah ngomong soal study di Lincoln, di daerah-daerah Lincoln and Christchurch, now we're gonna head a bit down to the south at the University of Otago. Jadi kita akan ngobrolin pengalaman aku di Otago. Boleh di next? Oke, Kiara, perkenalkan nama aku Fasya. Jadi sedikit cerita tentang aku, teman-teman, background aku. Sebenarnya aku lulus S1 tuh dari jurusan arsitektur di ITB. Kemudian setelah lulus, aku dan teman-temanku mendirikan bisnis namanya Krease. Jadi Krease ini adalah dekorasi dan florist yang punya prinsip sustainability atau ramah lingkungan. Boleh nih sekalian promosi dicek ya untuk di Instagram dan websitenya. Nah, saat jalanin Krease, karena background aku tuh di arsitektur, nggak punya background bisnis, aku ngalamin banyak banget kendala dan bingung gimana caranya ngebalance antara bisnis dan juga social impact environmental impact yang pengen kita lakuin gitu. Akhirnya aku memutuskan di tahun 2021 itu daftar LPDP. Alhamdulillah langsung keterima di percobaan pertama di LPDP jalur kewirausahaan tahap 2 tahun 2021. Nah, akhirnya udah ngantongin LPDP, aku daftarlah ke University of Otago di jurusan Master of Entrepreneurship dan alhamdulillah sama kurang lebih baru lulus juga tahu sorry bulan Agustus 2024 dan langsung pulang ke Indonesia, jadi kayak masih fresh banget di Indo, masih 2,5 bulan juga belum nyampe gitu. um, Oke, that's all about me. Next. Nah, ini adalah hal yang selalu ditanyain gitu ya, ngapain sih akhirnya milih kuliah di New Zealand yang posisinya tuh di bawah di Selandia Baru, kayak di ujung selatan gitu kan. Dikit lagi mepet udah langsung ke Kutub Selatan. Jadi ngapain jauh-jauh akhirnya milih kuliah ke New Zealand. Untuk pertanyaan ini aku selalu suka untuk balikin lagi ke core yang paling penting gitu. Justru apa sih yang kita butuhkan? Dalam kasus aku ada dua hal penting yang paling aku butuhkan. Yang pertama adalah practical business knowledge, karena aku pengen bisa habis lulus tuh langsung running untuk di bisnisnya. Yang kedua adalah sustainability value implementation. Jadi memang cita-citaku, aku tuh pengen banget yang tinggal di negara emang implement banget sustainability-nya gitu. Pengen em, ngerasain gimana sih rasanya hidup di negara yang memang sustainable abis gitu. Dan ketika ngomongin sustainability, menurut aku New Zealand tuh langsung ada di top of mind. Dan ternyata ini juga didukung gitu sama data-data yang ada di sini. Ternyata New Zealand tuh ranking pertama dari 30 negara dalam dalam konteks Sustainable Trade Index. Jadi STI itu ngelihat gimana suatu negara itu bisa tetap melakukan global trade kayak ekspor, import, investment, tapi balance sama social aspect, ekonomi dan juga lingkungan. Jadi sebenarnya ini bisa ngeliatin kan kalau secara bisnis New Zealand ini oke banget gitu untuk memperhatikan social environment dan juga ekonomi. Nah, dari segi university, New Zealand ini juga ternyata ranking satu untuk bagian sustainable stewardship. Jadi, sustainable stewardship ini, kalau misalkan universitas ini ternyata mereka tracking food waste, terus having sustainable food choices on campus, terus mereka nge-tracking energy efficiency, tracking juga soal water reuse, dan segala macam. Jadi, mereka sangat mengimplementasikannya juga di kampusnya. Dan juga mereka ranking 2 di sustainability outreach. Jadi, sustainability outreach itu bagaimana kampus berkontribusi terhadap policy making yang ada di negara tersebut atau di daerah tersebut gitu. Oke, next. Nah, tadi kalau misalkan udah dari negaranya, selanjutnya adalah bagaimana memutuskan kalau ini adalah program yang paling cocok untuk kita.
kalau dari aku, yang pertama kan tadi ya udah di specify nih needs-nya apa, ada dua itu. Nah, yang selanjutnya adalah decide the parameter, karena sebenarnya dari needs itu ada banyak banget kan pilihan kampus yang bisa kita ambil. Nah, parameter-parameter ini penting banget untuk bisa mengerucutkan sebenarnya yang paling perfect tuh yang mana. Dan buat aku yang pertama itu adalah kampusnya harus punya practical knowledge in each paper. Terus kemudian yang kedua, dia harus punya minimal banget satu paper of sustainability. It can be in any names, bisa social entrepreneurship, sustainable entrepreneurship, social impact, apapun impact entrepreneurship terserah. Yang penting mereka topiknya ke arah sana. Terus yang ketiga, ini juga penting, has to have a startup program or a student organization specialized in business. Karena salah satu target aku kuliah itu juga connections gitu ya. Jadi aku pengen masuk ke suatu komunitas atau organisasi yang memang mereka nge-encourage untuk startup gitu. Nah, itu tadi soal akademiknya. Kemudian juga menurutku penting yang tadi country implement sustainability faithfully. Terus juga country with similar context with Indonesia. Jadi teman-teman tadi kan udah diperkenalkan ya sama kata-kata Kia ora gitu. Jadi New Zealand sendiri kan punya indigenous culture dari Maori culture, dan menurut aku menarik banget bagaimana New Zealand itu bisa menyelaraskan antara Maori culture dan how they become like really modern country itself gitu. Jadi menurut aku itu hal-hal yang sebenarnya sama Indonesia tuh bisa loh dipelajari. Dan yang terakhir ini juga mungkin masih ada sebercak-bercak arsitektur yang nempel gitu ya. Aku tuh suka banget dan bercita-cita untuk bisa tinggal dan belajar di tempat yang punya historic building dan historic architecture gitu. Jadi aku senang banget ternyata sebelah kanan nih teman-teman, ini adalah clock towernya University of Otago. Itu daerah situ tuh memang benar-benar historic building dan cakep banget. Nah, jadi tadi kan aku ada dua goals ya, teman-teman. Yang pertama, practical business knowledge, dan yang kedua, sustainability value implementation. Dan di sini adalah foto-foto dari, alhamdulillah, 1,5 tahun aku kuliah, apa aja sih yang aku dapetin. Untuk practical business knowledge, yang pertama, ternyata banyak banget dapat practical knowledge by learning from social entrepreneurs. Jadi, ada salah satu paper namanya Sustainable Entrepreneurship. Di sini kita tuh ngobrol langsung sama founder startups yang ternyata di Dunedin tuh banyak SMSIs ataupun local businesses yang memang menerapkan value sustainability. Jadi the thing about sustainable entrepreneurship tuh kan kita harus dengerinnya passion ya. Jadi passion tuh didengerinnya langsung dari orangnya, dan kita dapat banyak kesempatan untuk ngobrol. Salah satunya ada ibu ini. Jadi dia adalah co-founder dari Dunedin Craft Distillers. Jadi kalau di luar negeri itu kan kayak makan roti itu kan kayak tiap hari gitu ya. Tapi banyak banget sampah roti. Akhirnya sama Dunedin Craft Distillers ini mereka olah apa namanya, roti tadi menjadi gin atau alkohol, dan sekarang mereka sudah mengolah 11.000 kilogram sampah roti menjadi spirits itu. Nah, terus kita juga banyak practical knowledge dari practitioners. Jadi aku dapat beberapa kelas yang itu di leadnya sama CEOs. Atau di sini ada Lian Ross, dia tuh CCO-nya dari NetSafe-nya New Zealand, yang dia ngajarin kita marketing in digital world. Terus juga ada banyak practical knowledge dari hands-on modules. Jadi karena aku sebagai um, calon entrepreneur gitu ya, pengen belajar gimana sih cara bikin financial plan, financial report yang benar gitu. Kita sebagai mahasiswa arsitektur gitu dulu, kalau dikasih apa namanya, dikasih desain, dikasih Photoshop, oke aman cincai gitu. Tapi kalau dikasih Excel, kita nggak ngerti gimana caranya. Maksudnya bisa lah dikit-dikit ya, tapi nggak canggih. Nah, ini dikasih banyak banget hands-on modules, jadi kita pas pulang itu bisa tahu gimana sih caranya untuk bisnis tuh bisa running dengan tools-tools ini. Oke, and then the next one is practical knowledge by joining local community. Ini kan salah satu yang aku targetin juga ya untuk bisa join local community. Jadi di Dunedin sendiri ada namanya Startup Dunedin. Teman-teman bisa search juga. Mereka ini adalah kayak komunitas untuk startup founders, lintas angkatan, lintas jurusan, lintas umur. Jadi memang terbuka untuk semua. Dan salah satu programnya itu ada namanya Audacious. Jadi Audacious ini ditunjukkan untuk teman-teman mahasiswa yang mau jadi startup founders ataupun sudah jadi startup founders. Aku ikut program ini dan alhamdulillah di tahun lalu aku dapat salah satu award, yaitu Impact Award, di acara Audacious Pitching Competition gitu. Nah, tadi kita ngomongin practical business knowledge, sekarang kita ngomongin sustainability value-nya. Jadi, I think Dunedin is really a perfect place untuk belajar ini gitu ya, karena uh, sebelum aku pulang kayak sekitar 2 bulan sebelumnya itu, pemerintah City Council-nya baru aja ngeluarin food scribe bin.
Jadi kalau misalkan teman-teman habis masak nih, terus kayak ada perintilan-perintilan makanan yang biasanya kan kita buang ke tong sampah ya. Atau di New Zealand tuh sebenarnya orang-orangnya suka kompos juga, mereka jadi ada kompos bin masing-masing. Tapi di Dunedin akhirnya itu dilakukan secara terpusat oleh pemerintahannya. Jadi kita punya bin yang dibagikan oleh pemerintah. Terus nanti kita masukin di situ, terus nanti mereka olah untuk jadi kompos gitu. Terus selain itu juga kita jadi belajar recycle. Dan kalau misalkan teman-teman ke supermarket, barang-barang yang memang encourage sustainability, kayak pakai bahan-bahan material reuse, atau mereka lebih udah refill aja dan lain-lain, itu bener-bener di mana-mana. Jadi yang namanya implementasi sustainability di bisnis itu adalah hal yang lumrah yang barang-barang di supermarket aja bisa kita temuin gitu. Nah, aku mau ceritain lebih lanjut justru yang di university. Jadi ini ada namanya Teoraka. Aku suka banget. This is my favorite place on earth. No, di kampus lah ya Teoraka nih. Jadi Teoraka ini a space designed for students by students for affordable access to sustainable solutions. Basically dia kayak thrift shop tapi buat kampus gitu ya. Itu kayak aku mengsimplifikasi lah. Tapi I really love this place. I even made a video about them on my Instagram account karena mereka benar-benar sekeren itu. Aku melalui Teoraka tuh belajar gimana ya, apa namanya, being conscious of what I'm wearing gitu ya, dari barang-barang itu dari mana sih, kalau misalkan emang udah nggak kepake apakah masih bisa dipakai orang lain, atau mereka juga banyak-banyak kegiatan kayak misalkan reusable plate making dan segala macam ya. Jadi they I also did a lot of volunteering for them. Jadi bener-bener banyak banget kegiatan yang keren dari Teoraka yang akhirnya bikin aku kayak, oh ternyata ini ya, menerapkan sustainability itu bisa seperti ini gitu. Next. Oke, tadi kita udah ngomongin apa aja sih yang udah aku dapat di Otago. Alhamdulillah sangat banyak gitu ya dan sesuai dengan kebutuhan aku. Kalau misalkan teman-teman tertarik untuk daftar ke Otago, and I encourage you to do that, adalah langsung aja cek ke websitenya. Ini ada Otago ICNZ Apply. Nanti di situ benar-benar ada step by step-nya, nggak usah khawatir. Nanti akan ada step by step, jadi teman-teman bisa langsung ikutin aja yang ada di website situ. Tapi kita pakai redirect ke namanya Efficient. Nanti pokoknya proses pendaftaran di sana. Nah, untuk persyaratan sendiri tadi juga Mbak Naluri udah kasih overview, tapi kalau untuk postgraduate yang Otago, IELTS-nya minimal 6,5, no band BL6, TOEFL-nya untuk IBT 90 overall, ratingnya 21, terus ada beberapa persyaratan lain. Nah, most program itu requires GPA of Otago B, jadi approximately kayak 3 dari 4 gitu. Jadi kita harus ngelapor academic transcript. Terus untuk teman-teman yang emang ngambil research degree itu harus udah cari supervision dulu gitu. Nah, sekarang welcome to Dunedin. Jadi ini adalah kota aku, yang sebelah kiri itu kan peta New Zealand ya. Nah, aku tuh yang bawah tuh yang biru. Kita ada di agak selatan lagi gitu. Nah, kalau misalkan kalian tahu kota Edinburgh yang di UK, Dunedin ini adalah sister city-nya dan Edinburgh. Jadi vibes city center itu mirip-mirip gitu, meskipun kita bagiannya city center doang ya, tapi lumayan lah gitu. Banyak banget bangunan-bangunan cantik yang tua, yang wah pokoknya keren banget dan sesuai dengan apa yang aku cari. Dan aku sendiri tinggal kayak di kastil gitu teman-teman. Jadi somehow di dekat kampus tuh kayak ada Elizabeth Building yang kayak castle. Dan itu bukan untuk kos-kosan. Jadi I live in a multicultural housing yang gede banget, ada 14 kamar, kita ada 13 orang yang tinggal di sana dan itu dari berbagai negara. Jadi ada orang Indonesia cukup banyak, terus ada beberapa, ada orang Malaysia, Nigeria, Pakistan, India, bahkan dari UK dan jadi kita ngerasain ya tinggal bareng dengan orang dari berbagai negara, kita sharing housing, sharing laundry, maksudnya sharing apa namanya? Tempat laundryannya lah ya. Terus sharing kitchen, sharing toilet. Jadi merasakanlah berbagai drama-drama luar biasa yang seru banget dan memang menjadi pengalaman. Terus Dunedin sendiri ini karena cukup selatan, sebenarnya dia jarang bersalju. Bersalju pun cuma yang dataran tinggi karena kita terlalu dekat sama laut. Tapi dingin, anginnya tuh dingin banget yang kayak sakitnya tuh ke tulang. Jadi um, encourage you to dress warmly and dress like an onion. Kita selalu bilang di New Zealand tuh dress like an onion karena memang weather forecast-nya cukup terpercaya, tapi kadang tuh bisa dingin terus tiba-tiba enggak. Jadi enakan ya udah bawa aja jaket gitu. And people say hi to you on the street. Jadi ini mungkin yang nggak tahu teman-teman pernah dengar nggak ya, namanya kayak Southern Hospitality. Jadi orang-orang di Southern ini kayak lebih ramah aja gitu ke kita. Kalau misalkan aku mau ke supermarket terus papasan sama orang yang lagi jogging atau yang lagi trekking, dia suka kayak hello, good morning atau good afternoon, and you need to say hi back karena kayak ya udah
dengan senang hati kan mereka menyapa kita gitu. Lanjut. Nah, ini adalah bagian favorit aku. Maaf, mudah-mudahan aku nggak lama bahas ini. Tapi living cost and budgeting tips. Jadi, paling pertama menurut aku paling penting adalah create your own financial planning. Dan aku pribadi pakai G-Sheet karena biar bisa aku akses kapanpun dimanapun. Nah, ini penting biar kita tahu kapan kita harus ngerem dan kapan kita bisa agak-agak spend over a bit ya. Jadi, aku pribadi itu ada di yang sebelah kanan, kan foto yang atas yang tabel warna oranye itu adalah kantong-kantong di mana aku akan saving untuk misalkan 1 tahun ke depan atau 1,5 tahun ke depan. Jadi big spending aku kira-kira bakal ada di mana aja itu sudah aku taruh, termasuk trip-trip karena aku sudah berpikir aku udah di New Zealand, udah kapan lagi ke sini, aku harus trip. Tapi aku tahu uangku terbatas, jadi aku punya kantong-kantong yang sudah aku planning dari jauh-jauh hari, kira-kira akan berapa pengeluarannya. Dari situ di total harus punya uang berapa. Nah, tabungan itulah yang harus terbentuk kan, sehingga dari situ bisa kita bagi dari stipendnya LPDP berapa, aku bisa nabung berapa, sehingga misalkan kurangkah, lebihkah, nah itu kita atur-atur lagi. Jadi itu adalah kayak recap yang bisa aku ngelihat kira-kira movement aku akan kayak gimana. Dari situ kan ketahuan bulanan harus nabung berapa. Nah, masuklah ke pengeluaran bulanan yang alias foto yang di bawahnya. Itu aku ada kayak tracking per bulan itu monthly allowance berapa, terus yang berapa yang dipakai, berapa yang nggak dipakai, berapa yang fixed expenses, kemudian budgetingnya untuk transport, untuk makanan, untuk household goods, dan juga travel and entertainment. Jadi semua ini ada porsi-porsinya, dan kalau misalkan teman-teman suka ada yang nanya ya, emang kalau housing tuh harus berapa persen sih, ini harus berapa persen sih, menurut aku pribadi, agak susah untuk dibilang persenan, karena kadang kebutuhan kita per bulan tuh beda-beda. Tapi tracking ini akan memudahkan kita untuk menentukan kira-kira bulan depan aku bisa ngurangin apa ya, atau berapa persen ya sebenarnya yang dikeluarin gitu. Nah, untuk minimize our cost, menurut aku paling penting itu dari recurring expenses. Jadi misalkan dari rent sama transport, karena itu yang akan paling beban berat untuk expenses. Kemudian untuk ngurangin juga, please lebih ke groceries aja daripada makan di luar, karena groceries itu per minggu bisa 60 sampai $90. Sedangkan makan di luar, sekali makan itu bisa 18 sampai $23. Jadi kebayangkan jauh banget harganya. Kemudian, nah New Zealand itu sangat kental sama budaya thrift shop atau op shop ya kalau di New Zealand ngomongnya. Jadi thrifting tuh kayak aman banget guys. Aku pribadi pernah dapat kayak long puffer jacket from Kathmandu seharga $9,99 kayak 100.000 gitu. Padahal dengan kualitas yang masih sangat bagus. Jadi teman-teman gak usah khawatir kalau misalkan berangkat dari Indonesia, dikira-kira aja kira-kira barang-barang yang bisa dibeli di New Zealand dengan thrift shop, mendingan beli di thrift shop aja. Terus terakhir set your priorities, stick with it and move your budget accordingly. Jadi kalau misalkan enaknya punya financial planning, teman-teman bisa kayak oh aku lagi ada pengeluaran apa, jadi aku bisa ngurangin yang mana gitu. Oke, next. Maaf ya kak, kayak aku agak lebih nih waktunya. Oke, so this is Fashion Time at Otago. Jadi aku suka banget volunteering di Otago, teman-teman. Aku karena kapan lagi kan gitu. Jadi di Otago sendiri mereka punya namanya Unicrew. Jadi Unicrew ini kayak organisasi yang ngatur berbagai kegiatan volunteering di Otago. Nah, salah satu yang aku ikutin namanya Good Deed and Feed. Ini tuh kita jadi menanam ulang tanaman indigenous aslinya New Zealand di lahan-lahan yang sudah dibuka untuk peternakan, pertanian. Nah, mereka pengen tanam ulang. Peran kita sebagai volunteer itu nanam. Jadi kalau aku yang ngerasain di Indonesia, kebanyakan volunteering activities yang aku lakuin tuh biasanya manajerial. Aku jadi misalkan anak event, anak dokum, atau anak apa gitu ya. Di sini enggak, aku hands on turun langsung, kotor-kotoran, nyangkul. Aku belajar nyangkul di sini. Di tengah-tengah winter gitu ya, dingin. Tapi ya itu seru banget dan pemandangannya juga cantik banget seperti yang teman-teman bisa lihat di foto. Uniqlo juga punya banyak banget volunteering activities lain, bisa dicek aja di websitenya. Kemudian juga aku volunteering di Teoraka, di Drop for Good untuk sortir-sortir barang. Aku juga volunteer di International Student Ambassador, jadi University of Otago di International Office-nya punya Student Ambassador, aku bagian dari situ. Tugas kita jawab-jawabin pertanyaan kayak teman-teman yang curious ini ya di aplikasi Unibody, jadi teman-teman juga bisa search dan reach out ke current students di sana. Terus juga ada kayak photo shoots dan lain-lain. Nah, terus aku juga volunteer, jatuhnya volunteer kali ya Mas Radia di PPI Selandia Baru. Aku sama Mas Radia ini salah satu komite ya di PPI gitu.
Terus I also learned a lot of new things di Otago. Aku sendiri karena florist teman-teman, jadi senang banget sama bunga gitu ya. Nah, somehow di Dunedin di farmers marketnya itu ada flower farmer yang jualan di sana. Karena aku sering beli, terus one day aku reach out aja ke dia. Pak, boleh nggak saya mampir ke kebunnya gitu. Terus dia kayak, oke boleh gitu. Itu to some extent sampai kayak dia jemput aku di em, apa namanya bus station. Terus dia antar pakai mobil dia dan dia anterin aku selama 3 jam ngejelasin satu-satu tanaman yang ada di kebun dia. Jadi em, sebaik itu orang-orang sana untuk ya udah kalau kita kita mau kita yang reach out gitu. Kemudian juga I learn a lot of Maori culture and rugby. Jadi kalau misalkan di Indonesia yang paling utama tuh kayak bola, di New Zealand itu rugby. Um, Ternyata seru ya, meskipun terlihat kayak buah, 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 tapi ternyata memang seru. And also startup founders gathering karena aku join di startup Dunedin, jadi ada gathering yang bisa bikin aku kenalan sama startup founders sana. Kemudian juga ada banyak orang Indonesia di Indonesian community, dan I somehow got a chance to be featured on a local news. Jadi kayak alhamdulillah gitu. Terus juga ada kesempatan untuk learn tango. Jadi banyak banget aktivitas ekstrakurikuler yang ada di Otago yang teman-teman bisa cari di USA. Dan karena aku juga suka traveling, seperti tadi Mas Rada ya, tadi apa, study hard, party hard. Aku juga suka traveling dan alhamdulillah target aku keliling New Zealand. Aku selesai kayak I think 80% dari satu negara itu sudah aku kunjungi. At some point aku traveling bareng kayak 12. Oke, oke, sure. Terus kita naik elf. Oke, next. Ini adalah Aurora Australis di Dunedin, teman-teman. It looks like it was a dream karena rasanya juga kayak kuliah di New Zealand tuh jadi kayak mimpi buat aku. Alhamdulillah aku bisa mendapat banyak hal dari sana. Dan aku harap teman-teman juga punya kesempatan untuk bisa kuliah di New Zealand dan mendapatkan hal-hal luar biasa juga yang kayak aku dapetin di New Zealand. Oke, that's all dari aku, teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyakan, bisa reach out ke aku via Instagram, Fasya, atau bisa ke email juga. Thank you. Thank you, Kak Fasya. Boleh kasih reactions-nya untuk speaker kedua kita, teman-teman? Mungkin just a little reactions? Thank you everyone. Tadi Kak Fasya udah banyak jelasin ya seputar University of Otago dan experience-nya di New Zealand. Terus kemudian gimana caranya milih program? Tadi juga udah di-highlight sama Kak Fasya, dan Kak Fasya milih program entrepreneurship itu karena dua pertimbangan ya Kak ya. Karena practical business knowledge-nya ada di sana sama sustainability value implementation. Keren. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan bisa nanti di Q&A atau jangan lupa reach out Kak Fasya di Instagram ataupun LinkedIn yang tadi udah di-share ya. So, kita akan move ke speaker yang terakhir, yaitu di sini ada Kak Fali Namita Kana Adinda. Kak Fali ini punya Certificate of Commerce dari University of Canterbury dan juga merupakan alumni dari ISMA gitu. Berarti ISMA Award ini. Oke, untuk Kak Falina bisa langsung aja di-share. Thank you. Okay, thank you, Kak Baslin. Kia ora semuanya. First of all, I'm delighted to express my gratitude untuk Education New Zealand dan juga Indonesia Mengglobal for giving me the opportunity to share my journey studying in New Zealand. My name is Falina, and please allow me to share a bit of my favorite life lesson I got to experience back in 2023. Boleh di next slide? Nah, jadi aku tuh agak beda nih sama Mas Radia dan juga Kak Fasya, di mana kakak-kakak ini suhu-suhu yang pada master semua ya, kayaknya udah beda nih sama aku gitu. Nah, sedangkan aku itu kemarin selected as an ISMA awardee di tahun 2023 untuk ke University of Canterbury di Christchurch. Nah, aku ke sana bareng sama teman-teman aku untuk mengambil certificate Certificate of Commerce di UC ini. Nah, jadi Certificate of Commerce ini nggak mendapatkan full degree kayak kakak-kakak yang tadi dapat masters, tapi kami di sini lebih ke short study abroad program. Nah, di sana tuh aku bisa memilih berbagai macam courses yang berkaitan sama commerce ataupun science yang memang aku inginkan gitu, a part of my studying di home uni aku sebenarnya kan anak accounting ya di kampus aku di Indonesia. Tapi karena aku pengen belajar hal lain, makanya aku ngambil yang Certificate of Commerce ini. Oke, boleh di next lagi. Nah, jadi kenapa sih New Zealand dan Christchurch? Kalau misalkan tadi ngomongin tentang ranks, kayaknya udah banyak banget ya kakak-kakak kita yang udah nunjukin betapa bagusnya education di New Zealand ini. Tapi kalau misalkan aku sendiri waktu itu ketika memilih untuk
menjatuhkan hati pada New Zealand gitu ya. Karena I have my own personal preference, yaitu aku nggak um, berkeinginan untuk ke Asia ataupun US ataupun negara lain atau benua lain gitu, karena memang aku ingin mencari lebih banyak nature, balance between nature sama city yang ada di New Zealand itu sendiri. Jadi I have my own personal preference, so it's important for us to know what we want and to really know ourselves, what kind of situations, what kind of conditions that we want. Jadi ya, please know yourself first, and then baru abis itu kita start untuk cari negara-negara mana sih yang kira-kira bisa cater what we want, what we need gitu. Terus the second consideration waktu itu adalah jarak antara Indonesia sama negara-negara lain gitu kan. Karena aku nggak mau terlalu deket, tapi juga nggak mau terlalu jauh nih, karena aku anak terakhir, maka semuanya macam-macam, dan aku baru undergraduate kan. Jadi kayak mana yang agak jauh tapi gak yang kejauhan gitu. Kan agak-agak aneh gitu sebenarnya kalau misalkan dilihat, kayak buat apa ngitungin jarak gitu kan. Tapi pas aku lihat, ternyata perfect banget nih distance-nya antara New Zealand sama Indonesia. Jadi ya why not kita coba gitu kan. Dan yang terakhir, of course, nature all across the country in New Zealand itu kayak mind blowing. Pokoknya harus ke sana. Kalau mau studi udah New Zealand aja menurut aku ya. Tapi sekali lagi, back to your needs, back to your everything lah. Pokoknya, dan aku waktu itu datang juga pas banget winter kan. Jadi sebenarnya buat kondisi weathernya juga agak-agak cukup jomplang. Ketika aku berangkat dari Indo, tiba-tiba nyampe langsung winter tuh, langsung dingin banget. Tapi overall it's okay, karena masih nature di sana masih aman lah untuk kita lalui gitu. Kayak tadi Kak Fasya bilang juga, pokoknya dress warmly and everything gitu kan. Terus kenapa spesifik di Christchurch gitu? Jadi kenapa nggak di Auckland? Kenapa nggak di Uni of Wellington gitu? VUW. Kenapa jadinya akhirnya di Christchurch gitu kan? Nah, aku waktu itu melihat kalau misalkan Christchurch ini punya perfect balance antara city life dan juga nature-nya gitu. Kayak misalkan di Jakarta kan kita sejam 2 jam baru nyampe puncak gitu kan. Tapi kalau di sana kita bisa ngambil bus ride 40 minutes bus ride, and itu udah bisa nyampe di pantai, bisa nyampe ke lake. Mungkin teman-teman yang pernah ke sana mungkin tahu juga, dan Kak Fasya dan Kak Masrat juga pasti tahu banget itu gimana accessible nature di sana tuh benar-benar banyak banget. Jadi ketika misalkan kita lagi pusing nih belajar, aduh kayaknya udah stres banget nih sama pelajaran, udahlah kita jalan-jalan dulu, trekking dulu di daerah-daerah yang ada trekking path-nya gitu-gitu. Dan aku lihat juga waktu itu pas aku bandingkan antara ketika memilih Uni of Auckland ataupun UC di Christchurch, aku lihat nih living cost-nya kira-kira lebih murah yang mana sih yang bisa aku cater gitu. Dan aku bandingkan antara rent, terus transportations and groceries itu, based on my research, aku melihat itu di Christchurch cheaper than Auckland, so I fell for Christchurch. Oke. Terus di Christchurch ini juga ada, belum Kak, dikit lagi. Di foto paling atas nih, itu ada mayoral welcome. Jadi di sini mereka, pemerintahnya itu meng-welcome kita semua nih, international students, untuk eh, memastikan kalau kita semua tuh merasa aman, nyaman, dan benar-benar di-ensure our mental health well-being. Dan benar-benar kayak waktu itu kita juga belajar banyak culture-nya sih tentang si Maori dan juga NZ culture itu sendiri. Pada saat mayoral welcome ini juga kita ngelakuin hongi. Jadi hongi itu kayak greetings, cultural greetings dari Maori itu sendiri, dimana kita kayak touching our nose with the people in front of us, dan itu kayak lucu banget ya culture-nya NZ. Terus ya itu, it really gives me the warmest welcome yang pernah aku rasakan gitu. Boleh di next Kak. Nah, sekarang kenapa sih aku akhirnya memilih ISMA untuk di UC? Kan ISMA kayak bener-bener short program, kenapa nggak pilih yang negara-negara lain gitu kan, yang kampus-kampus lain gitu. Tapi kenapa akhirnya menjatuhkan hati pada UC? Karena pertama, waktu itu ada program offerings yang aku bener-bener pengenin banget. Tadi kan aku bilang aku anak accounting, tapi aku pengen pelajarin bidang lain seperti coding, kayak web design, and SQL gitu pada saat itu. Terus aku ya udah, aku lihat-lihat mana sih kampus-kampus yang menawarkan program ini. Nah, setelah aku lihat ternyata UC ada nih program-programnya, dan nggak sebuah kebetulan dia adanya di Christchurch juga. Jadi pas di New Zealand juga. Jadi kayak, wah yaudah nih, fix aku akan memilih ini karena it caters everything that I want and I need gitu kan. Jadi
Pertama itu program offerings. Tahu dulu persis apa yang kamu mau, tahu dulu persis apa yang diinginkan, dan baru habis itu kita bisa start dari minat itu untuk nyari ke program-programnya. Kemudian yang location tadi, ini juga aku sudah sampaikan, kalau misalkan dia ini ada di compact urban centers with lots of accessible outdoors. Jadi every time we need some groceries, kita bisa langsung grocery. Every time we need to relax, kita bisa langsung ke lake or the beach or everything. Everything is accessible within the city itself. Terus accreditation, nggak perlu diragukan lagi. Semua kakak-kakak juga udah membicarakan hal ini. Jadi everything is world-class education here in New Zealand and also in UC. Terus kalau untuk student organizations, jadi pada saat itu ketika aku memilih kampus-kampus untuk ISMA, aku ngeliatin nih semua every university websites itu aku pasti akan klik social student organizations atau student clubs-nya. Nah, terus aku harus liatin satu-satu, pokoknya ada nggak yang aku mau gitu kan. Pada saat itu aku ngambilnya adalah 3 organizations yang aku inginkan, yang aku cari di setiap websitenya kampus-kampus itu. Aku nyari untuk baking, dancing sama Christian Society. Nah, bukan sebuah kebetulan juga kampus yang ada di NZ ini tuh semuanya cater everything that I want gitu kan. Jadi ya banyak banget pilihan-pilihan student clubs and organizations yang ada di New Zealand Uni. Itu benar-benar dari mulai mau yang profesional sampai yang informal yang kayak kayak tadi aku bilang baking sama dancing gitu kan. Itu kan benar-benar kayak aku pengen buat have fun gitu kan sebenarnya. Tapi ya itu benar-benar semuanya di cater sama kampus-kampus yang ada di NZ ini. Terus boleh di next kita lanjut ke application prosesnya. Nah, kalau misalkan aku waktu itu untuk ISMA, kita kan pasti apply dulu untuk ISMA-nya, dan kemudian nanti akan ada dedicated person, representative dari kampusnya itu untuk help us in doing our enrollment gitu. Nah, everything itu bisa dilihat untuk proses-prosesnya, dan juga setiap informasi itu ada di websitenya setiap kampus. Kalau misalkan di sini aku di canterbury.ac.nz. Nah, kalau misalkan udah masuk ke website itu, nanti kita tetap akan harus bikin sebuah account namanya MyUC. MyUC ini lebih kayak akun pendaftaran yang di UC. Jadi kayak nanti kalau misalkan udah ngisi-ngisi ini pendaftaran-pendaftarannya, nanti bisa langsung mulai start your new application saja. Tapi kalau misalkan untuk ngomongin bahasa Inggrisnya, kurang lebih sama tadi yang udah di-share sama kakak-kakak juga. Untuk IELTS, kalau misalkan di sini aku kemarin pakainya IELTS, dan aku masukinnya untuk IELTS ya. Untuk undergrads itu sekitar di 6, dan untuk postgrads itu di 6,5. Terus kalau misalkan mau nanti lihat lebih jauhnya, boleh di website. Visit aja ke websitenya langsung. Oke? Nah, tadi tuh kayaknya aku baca ada beberapa yang nanya-nanya nih, kira-kira ada nggak sih Kak foundations programs yang untuk anak-anak SMA? Don't worry, be happy karena I'm about to share this one. Tapi karena ini spesifik untuk UC, kalau untuk yang NZ-nya mungkin dari Mbak Nalurin nanti bisa tolong dibantu ya. Jadi untuk foundations programs ini atau International Transition Pathways, kalau di UC itu aku tanya ada 2. Ada Foundation Pathways dan juga International Articulations Transfer kalau aku nggak salah. Tapi most of my friends di sana itu mereka mengambilnya yang Foundation Pathways ini, especially from UCIC atau UC International College, karena ini berkolaborasi langsung sama University of Canterbury gitu kan. Nah, teman-teman juga bisa visit websitenya di www.ucic.ac.nz. Nah, kalau misalkan di Foundation Programs ini, mereka punya beberapa study programs, yaitu ada yang main difference adalah Foundation Study Certificate sama University Transfer Program. Jadi bedanya adalah kalau Foundation Study Certificate ini teman-teman akan belajar around 8 months kalau aku nggak salah untuk di Foundation programnya ini. Kemudian nanti teman-teman akan start your first year as a uni student di universitasnya gitu. Sedangkan kalau misalkan University Transfer Program, itu teman-teman akan belajar selama 1 tahun di UCIC atau di Foundation Pathways-nya ini. Kemudian nanti bisa langsung masuk ke second year di UC atau second year di universitasnya. Mungkin itu yang bisa aku share untuk foundation program. Nanti bisa disampaikan oleh Mbak Naluri juga. Boleh di next? Nah, sekarang kira-kira uni life experience itu kayak gimana sih? Karena kalau misalkan tadi kakak-kakak kayak udah banyak banget juga yang ngasih gambaran tentang betapa diverse-nya kehidupan di kampus-kampus New Zealand dan betapa balance-nya itu. And I can guarantee you, it's bener-bener terjadi
everything work life balance itu benar-benar bisa didapatkan di sini. Kalau misalkan di akademik sih sebenarnya nggak terlalu berbeda jauh karena kalau misalkan yang aku lihat ada lecture sama tutorials itu ya kurang lebih kalau tutorials itu lebih kayak kelas asisten dosen. Mungkin kalau teman-teman yang di kampus-kampus Indonesia juga ada kelas-kelas asdos gitu, nah kurang lebih kayak gitu. Kalau lectures kan lebih yang one way lecturesnya ngasih materi dan kita boleh nanya-nanya macam-macam gitu kan. Tapi ya benar kata Mas Radia tadi, make sure teman-teman juga udah belajar, udah nggak nol gitu, sehingga pas di kelas pun kita nggak ketinggalan gitu sama em, pembelajarannya. Meskipun memang ada class recordings dan materials yang tersedia di websitenya buat setiap studentsnya gitu. Terus competition opportunities-nya juga banyak banget, mentoring program juga banyak banget, especially when it comes to exam season. Itu banyak banget sih hal-hal yang benar-benar ngebantu kita para students untuk lebih ready, lebih siap gitu. Dan dosen-dosennya itu juga sangat amat memperhatikan our mental health well-being. Waktu itu salah satu dosenku nih yang paling kiri atas bilang kayak kalian jangan stres ya, pokoknya jangan stres tentang ujian ini. Aku tahu coding itu susah, aku tahu kalian baru belajar hal ini, tapi please jangan sampai stres dan utamakan kesehatan mental kalian. Itu kayak wow, bener-bener di cater segitunya ya gitu. Terus kalau non akademik itu ya banyak sih. Tadi kayak aku bilang student social clubs-nya juga banyak banget, mulai dari macam-macam lah. Pokoknya teman-teman bisa lihat di sana. Student organizations, terus volunteering opportunities juga banyak banget. Kalau misalkan tadi di Kak Fasya di Otago ada Unicrew ya. Kalau misalkan aku tuh ada Student Volunteer Army atau SVA di UC ini. Terus di UC juga ada International Lounge buat kita anak-anak internasional. Dan di situ kita bisa kayak ngobrol-ngobrol sama international officer-nya. Terus kita kadang tuh suka dikasih beberapa kali dikasih kesempatan untuk catch up session gitu sama mereka. Jadi ngobrol-ngobrol sambil minum bubble tea dari mereka terus kayak itu ya ampun sangat amat diperhatikan ya kita semua di sana gitu. Terus yang yang aku suka juga adalah kampus-kampus di NZ ini udah ngeluarin timetable mereka di website mereka. Jadi kita bisa set our own schedule biar bisa menjalankan kebalansan itu kan. Kalau kata Mas Red tadi belajar pol, main juga pol-polan. Nah, inilah saatnya kita mengatur jadwal kita seperti apa supaya eh, bisa mengeksplor NZ itu benar-benar full explore our opportunities di NZ tapi juga nggak kehilangan kesempatan untuk belajar world class educations. Dan yang pasti ada banget Indonesian community yang akan membuat kita feels like home. So don't worry karena itulah yang ada di sana. Teman-teman Indonesia yang ada di sana juga sangat amat saling support satu sama lain. Terus kalau misalkan terkait dengan student support itu juga banyak banget dari mulai scholarship, student services hub, fascination, student care, student health itu semua juga tersedia dan teman-teman boleh lihat langsung di website masing-masing. Oke, sekarang boleh di next. Nah, living in Christchurch ini little bits of like tips and tricks aja. Pokoknya ketika teman-teman udah belajar di sana di tempat yang baru, ini pasti banyak juga nih foto-fotonya Mas Radia. Mungkin ada juga Kak Fasya di sana. Pokoknya banyak banget kesempatan-kesempatan yang bisa dilakukan di sana gitu kan, as an international student as well as an Indonesian in New Zealand gitu. Kayak menurut aku kalian bisa say yes to every growth opportunity kayak yang di foto aku mengibarkan bendera merah putih itu. Waktu itu aku bener guys lagi bikin cilok, terus ditelepon sama Mas Radi, sama timnya Mas Rad gitu kan. Valina boleh tolong jadi pembawa bendera ya? Eh, saya lagi ngadon cilok tuh kan. Terus kayak ya udahlah, iya 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 Mas, boleh boleh Mas. Pokoknya I suggest you to say yes to everything yang bisa benar-benar make yourself to become a better person gitu kan. Terus engage with international friends karena kapan lagi bisa punya banyak teman-teman dari berbagai macam negara. Terus juga maximize your studying opportunity. Ask every questions that you guys have to the professors, to the lecturers. Bener-bener, bener-bener seize every moment, use everything lah, every opportunity. Terus join juga sama social events-nya, make the most of your time and be brave to try new experience as well as explore as much as you can. And the most important one also, learn how to cook. Kayak tadi Kak Fasya bilang juga, groceries itu way cheaper than buying foods. Jadi lebih baik kita belajar memasak ya, mulai dari sekarang supaya kita siap untuk nanti ketika bisa mendapatkan kesempatan untuk belajar di luar negeri.
I mean ini bisa berlaku di mana juga, tapi please belajarlah untuk beberapa survival mode juga gitu ya. And ya mungkin boleh di next juga. Nah, ya kalau misalkan ini karena aku Gen Z gitu ya, pasti banyak juga teman-teman Gen Z yang melihat tren di TikTok atau tren dimanapun itu. I love living in Indonesia, but New Zealand saw the happiest version of me. So ya teman-teman, mungkin segitu pengalaman-pengalaman yang bisa aku share. Boleh next juga. So thank you teman-teman untuk perhatiannya. Kalau misalkan teman-teman ada yang punya pertanyaan, feel free to reach me out melalui email, LinkedIn, or my Instagram juga. And tadi aku disuruh ini nih, disuruh pantun katanya. Jadi untuk menutup sesi hari ini, aku akan memberikan sedikit pantun berkaitan dengan New Zealand ya. Belajar hingga ke negeri domba, jangan lupa menyapa dengan kia ora. Terima kasih teman-teman semua, sampai jumpa di kesempatan lainnya. Thank you teman-teman. Thank you, Kak Valina. Boleh kita ngasih reactions buat Kak Valina nih, yang udah sangat cheerful sekali hari ini, gitu ya, teman-teman. And anyway, tadi mungkin sedikit mempersingkat aja. Tadi Kak Valina kayaknya yang bisa aku simpulkan, ini ya, akademiknya jalan, terus jalan-jalan juga jalan, terus social juga jalan gitu. Kayaknya New Zealand emang bener-bener welfare state banget dan sangat-sangat ideal untuk kita yang mau kuliah ke sana gitu. Oke, thank you untuk teman-teman speakers, narasumber, Mbak Naluri. Abis ini kita akan ada Q&A dan aku lihat kayaknya udah banyak Q&A, tapi untuk teman-teman yang mau raise hand would be better karena kita bisa interaktif juga. Mungkin di sini aku akan prioritize yang sudah lebih awal di chat box dulu ya. Em, Oke, di sini kayaknya ada dari Kak Farika yang kayaknya tadi udah dijawab beberapa sama Kak Radia, tapi mungkin ada lagi pertanyaan tambahan yaitu berdasarkan informasi Kak Radia tadi, sebenarnya terbuka juga kesempatan beasiswa untuk jurusan lain selama masih nyambung. Kayak tadi ada pertanyaan soal itu. Nah, itu ada nggak sih Kak standar atau indikator yang diharapkan sama NZAS? Terima kasih. Silakan Kak Radia. Oke, eh, jadi untuk subjek rekomendasi itu ada 6, ada 5. Yang pertama itu climate change, terus disaster risk management, food security and agriculture, itu jurusan saya, renewable energy, sama good governance. Nah, kalau misalnya standar, itu tadi balik lagi ke penilaiannya dari MFET ya, dari apa Kementerian Luar Negerinya New Zealand. Cuman untuk aku sendiri sebenarnya itu gimana caranya jurusanmu itu cocok sama apa yang diinginkan pemerintah New Zealand. Contohnya aku nih, aku kan S1-nya nggak linear sebenarnya. S1-nya ini aku ekonomi, cuman S2-nya itu nggak ada tuh ekonomi. Karena fokusnya tadi climate change, disaster risk, food security, energi, sama good governance. Nah, apa yang aku lakukan adalah itu ku breakdown. Kira-kira dari apa yang aku pelajari itu cocok sama jurusan apa. Nah, itu di situ cocok loginya, karena quote and quote-nya cocok logi, itu aku akhirnya ambil agribisnis. Dan menurut mereka itu cocok, meskipun nggak linear sama jurusanku, akhirnya bisa ambil. Jadi pokoknya intinya meskipun jurusannya nggak linear, jurusannya nggak masuk rekomendasi, cuman teman-teman bisa waktu interview maupun di essay bisa apa ya, bisa meyakinkan pihaknya New Zealand untuk, oh oke, ini masih nyambung sama rekomendasi subjek rekomendasi kami, itu masih bisa. Jadi gitu. Intinya rekomendasi apa ada subjek rekomendasinya, teman-teman tinggal cocokin aja biar sesuai gitu sih. Ada di webnya yang tadi di-share ini Mbak Naluri gitu. Oke, semoga terjawab Kak Farika untuk pertanyaannya. Kita moving on ke teman-teman yang raise hand. Tadi ada Kak Faniora, bisa di-share ingin bertanya ke siapa Kak Faniora dan singkat saja mungkin. Terima kasih. Oh, sebentar. Kak Faniora? Oke. Halo, Iya, halo. Silakan Kak. halo, halo Kak. Iya, bisa langsung di Udah. share. Oh iya, iya, sorry, sorry, saya off cam ya Kak, karena sambil ngomong anak nih. Ini saya ada pertanyaan sebenarnya ya, karena New Zealand memang salah satu negara yang saya mau pursue untuk studi ya. Jadi ada beberapa pertanyaan. Yang pertama itu saya mau nanya masalah
financial preparatory sebelum ke New Zealand gitu. Mungkin dari narasumber kita bisa spill biaya-biaya yang dikeluarkan mulai dari pengurusan visa, kemudian mungkin apakah New Zealand itu require asuransi kesehatan kayak US sama UK atau Australia Aussie punya gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya mau nanya masalah asuransi kesehatan. Mbak, kalau asuransi kesehatan kan sebagai student itu mungkin biasanya kalaupun kita dapat scholarship itu sudah di cover ya. Nah, bagi kita yang kalau bawa family gitu ya, bawa partner, terus bawa anak, itu asuransi kesehatannya gimana gitu. Saya ada pernah baca di Quora kalau kalau anak-anak itu gratis gitu ya. Tapi kalau partner itu gimana ya skema asuransi kesehatannya? Apakah nebeng kita atau gimana gitu? Terus yang ketiga nih terakhir pertanyaan saya terkait Manaki. Nah, Manaki itu Mas, mungkin ke Masnya mungkin ya nanti ya. Mas, kalau bawa keluarga sama anak itu worth it nggak stipend yang dikasih sama Manaki gitu? Terus kan Manaki itu kan dia punya field of study yang apa ya, yang khusus gitu ya. Karena saya dari social science gitu, kemarin ini saya sempat apply tapi belum rezeki gitu. Nah, saya itu ada ada apa ya, ada pemikiran bahwa ini mungkin ada hubungannya sama field of study karena kan emang kan social science nggak ada di field of study-nya Manaki. Apakah itu memang mandatory atau gimana gitu? Nah, itu aja sih Mbak. Mas, terima kasih. Mungkin maaf pertanyaannya banyak. Oke, oke, mungkin bisa langsung dijawab pertanyaan-pertanyaan yang relate dari Kak Oke, Nadia. Silakan, Mbak Nurul. Silakan. oke, mungkin untuk yang Manaki tadi ya, oh sorry yang keluarga. Kalau keluarga kebetulan aku sama istri sama anak itu di cover sama pemerintahnya New Zealand, dan benar untuk anak-anak tadi gratis, termasuk pendidikannya juga tuh itu gratis. Terus untuk Manaki apakah worth it atau enggak stipendnya, itu tergantung gaya hidup ya. Kalau misalnya aku sendiri dengan stipend yang ada itu bisa, cuman ya udah kita pas-pasan, tapi bisa untuk hidup di sana bisa. Nah, kalau nanti pasangannya Mbak mau kerja di sana, itu lebih enak lagi sih. Soalnya ketika kita Manaki nanti pasangan kita itu visanya bukan apa study visa atau visitor, tapi working visa. Jadi diperbolehkan untuk kerja full time di sana. Itu. Terus yang tadi itu untuk subjeknya, kalau dari social science apakah bisa? Seperti yang aku jelasin sebelumnya, Mbak, itu nanti Mbak ketika apply, meskipun nggak jurusannya social science, cuman Mbak cari yang mepet-mepet atau yang cocok loginya pas, itu bisa sih Mbak. Cuman emang ada subjek rekomendasinya 5 tadi. Di luar itu mungkin agak sulit. Tinggal nyari yang cocok logi sama 5 tadi itu sih Mbak. Kalau untuk yang berapa biayanya tadi asuransi kesehatan, nah itu karena aku udah dibiayai. Kalau di Manaki, mungkin yang bisa jawab Mbak Naluri kali ya. Gitu sih Mbak. Terima kasih. Kalau misalnya saya juga nggak punya detail informasi ya terkait asuransi. Mungkin kalau dari Fasya, kalau dari LPDP itu kayak gimana ya asuransi? Dan pasti itu biasanya tuition fees itu udah termasuk asuransi if I'm not mistaken gitu. Jadi ketika you pay the tuition fees itu misalnya sekitaran 30.000, 40.000 lah itu udah termasuk asuransi. Tapi please reconfirm ya untuk teman-teman New Zealand alumni. Kalau dari LPDP, kita kemarin asuransinya udah include. Jadi kalau misalkan kita mau berangkat, itu sudah harus under student safe. Dan itu udah langsung dilampirin ke LPDP. Jadi LPDP langsung bayarnya termasuk sama asuransi dan lain-lain. Aku kebetulan gak bawa keluarga, jadi aku nggak tahu untuk referensi yang sama anak ataupun sama pasangan. Terus kemudian untuk before itu, kalau dari LPDP memang sistemnya ada beberapa yang reimburse. Kayak em, untuk tiket itu bisa reimburse, bisa kita bayar sendiri. Jadi kalau misalkan kita mau bayar sendiri, harus modal di tiket. Terus kemudian kalau misalkan visa, itu kan harus ada check up, medical check up, itu tidak di cover. Seingat aku tidak di cover oleh PDP, if I'm not mistaken. Mungkin sekitar 3 juta yang harus dipersiapkan. Terus kalau misalkan teman-teman ada TB, itu juga kan ada, kalau TB itu ada treatmentnya khusus untuk bisa masuk ke New Zealand. Jadi nanti harus ada cek ulang dan segala macam. Aku kurang ngerti detailnya, tapi nanti bisa dicek lagi aja. Kurang lebih itu sih kalau biaya-biaya yang sebelumnya. Kemudian untuk bond, uh, kalau misalkan kita mau housing kan harus kadang ada yang ada bond. Nah itu mungkin settlement allowance dari LPDP belum keluar, bisa jadi harus kita bayar dulu gitu. Kalau aku pribadi alhamdulillah nggak perlu bond waktu itu.
Aku juga sambil sekalian share ya, kira-kira visa itu seperti apa biayanya untuk student visa, kemudian juga untuk partner of student visa, sorry, partner of a student work visa, jadi biar suami atau istri teman-teman bisa kerja, sama dependent child student. Kebanyakan rata-rata kalau misalnya kalian financially terbatas gitu, rata-rata sih studentnya dulu nih yang berangkat, si awardee-nya dulu nih yang berangkat sendiri. Nanti baru ketika sudah dapat settlement dan lain sebagainya, baru tuh ngeboyong si anak istri atau suami. Karena apa? Karena itu cukup lumayan. To be fair, dependent child visa sama untuk spouse visa itu juga lumayan harganya bisa mungkin 17 jutaan ke atas. Apalagi sekarang baru increase visa fee-nya gitu. Jadi itu bisa jadi salah satu apa ya tips gitu kalau misalnya teman-teman mau bawa keluarga gitu ya. Sama mungkin juga IELTS juga kan kalau misalnya kayak LPDP dia nggak ditanggung kan berarti IELTS juga harus dipersiapin. Kalau misalnya Manaki biasanya nggak perlu dulu cantumin IELTS ya. Jadi IELTS-nya akan di cover sama pemerintah New Zealand. Itu juga jadi salah satu pertimbangan teman-teman. Oke, semoga cukup menjawab tadi Mbak Foni ya, gitu. Kita moving on ke pertanyaan yang selanjutnya. Di sini aku by chat dulu karena takut numpuk-numpuk. Dan ini kebanyakan seputar essay juga, jadi mungkin aku akan merangkum kira-kira essay yang baik itu seperti apa. Mungkin bisa dijawab juga dari Kak Valina atau Kak Fasya, boleh? Oke, boleh. Untuk esai itu, kalau misalkan aku ya, kan aku lebih ke ISMA, itu nggak full degree, tapi kalau waktu itu kita disuruh bikin kurang lebih 4 esai. Nah, itu benar-benar banyak banget, topik-topiknya itu berbeda-beda semua. Kalau menurut aku, yang most important adalah be genuine ke esai kamu itu. Jadi bener-bener look into yourself first. Kira-kira kamu tuh pengen jadi orang seperti apa ketika nanti kamu sudah selesai menyelesaikan program studi kamu di sana. Kira-kira impact-nya tuh bakalan seperti apa sih untuk Indonesia gitu kan? Karena once again program yang aku ambil itu untuk kembali mengimplementasikan apa yang udah kita pelajari di sana, cross cultural program yang ada di sana, budaya-budaya di sana dan juga semua hal yang kita dapatkan di negara tujuan ini untuk bisa kita implementasikan kembali ke Indonesia gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan menurut aku adalah yaitu be genuine to your essay, kira-kira kamu pengennya seperti apa, dan kalau misalkan nanti pas di esainya itu kira-kira agak-agak kayaknya over atau gimana gitu ya, itu nggak apa-apa banget kalau menurut aku, karena em, namanya juga kita berambisi gitu kan, jadi ya udah nggak apa-apa, just be yourself, benar-benar kayak kamu pengen seperti apa sih di sana nanti yang mau kamu implementasikan ke Indonesia gitu. Karena pada saat itu aku pun juga menuliskan yang tadi aku bilang baking clubs, dancing clubs itu benar aku masukin juga kayak saya aku. Aku tuliskan kalau misalkan ketika itu aku pengen nge-share tentang kue-kuehnya Indonesia gitu pas di sana. Terus kayak memperkenalkan gimana sih cakes-cakes Indonesia ini bisa bersanding lah dengan makanan-makanan yang ada di sana juga gitu. Also untuk dances dan traditional dance yang ada di Indonesia juga. Aku juga waktu itu berkesempatan untuk menari pas di NZ dan itu benar-benar kayak I really live my essay. Jadi apa yang aku tuliskan di essay benar-benar aku jalankan dan itu benar-benar akhirnya bisa membuat aku become a better person yang bisa lebih cinta sama budaya Indonesia dan akhirnya pas kembali ke Indonesia juga jadi kayak ih aku ternyata bisa loh kayak gitu aku bisa menyebarkan memberitakan kebaikan-kebaikan kehebatan-kehebatan Indonesia di ranah internasional. So be genuine to your essay, benar-benar tahu dulu apa yang kamu mau dan live your essay itu juga. Mungkin itu sih kalau dari aku. Mungkin dari Kak Fasya, Mas Rat, atau Mbak Ya. Nori. Ya, mungkin tambahan dari aku dulu tentang LPDP. Thank you, Lin. Aku setuju banget sama Lina tadi, be genuine di esainya. Terus kemudian mungkin teknis sedikit, itu pakai struktur STAR kalau teman-teman tahu. Situation, Task, Action, Result. Itu akan bikin esai kalian jauh lebih gampang dibaca dan dimengerti. Kemudian penting juga untuk connecting the red dots. Jadi tadi juga ada yang tanya aku, kalau misalkan beda jurusan gimana. Intinya adalah kalian kan pasti punya kayak momen-momen besar di hidup ya, kayak lulus kuliah, cari kerja pertama, cari kerja kedua, pindah jurusan dan segala macam. Nah, itu pasti ada reasoningnya. Dari situlah kita bisa ngerajut kira-kira benang merahnya akan seperti apa. Kemudian juga cita-cita untuk Indonesia. Jadi menurut aku LPDP salah satu yang penting adalah impact apa yang ingin kita lakukan untuk Indonesia. Jadi harus di state sebenarnya kondisi ideal yang kita inginkan seperti apa, kemudian kondisi existing seperti apa, dan gapnya apa.
Nah, di gap itu kita mau berperan seperti apa? Dari situ kita bisa masuk untuk mencapai gap tersebut dari kita pribadi, apa yang bisa kita lakukan dan bagaimana S2 ini mendukung untuk kita mencapai titik tersebut. Jadi lebih ke arah sana flow-nya kalau dari aku. Thank you. Oke, ada tambahan mungkin ke Radia atau all good? Oh, oke, all good ya. Be genuine, terus harus bisa melihat gap. Nah, kita moving on lagi ke yang raise hand. Di sini ada Kak Syarifah, mungkin ya. Boleh mungkin di-unmute saja, Kak. Silahkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Indonesia Mengglobal dan para pemateri yang sangat luar biasa. Tadi barusan pertanyaan saya juga sudah dijawab di chat ya sama Mbak Naluri. Cuman ada tambahan sedikit Mbak, maksudnya itu agent yang big brand itu contohnya gimana ya? Karena sekarang saya ini tinggalnya di kabupaten dan bukan di ibu kota provinsi juga, jadi harus cari tahu lebih banyak lagi tentang hal itu. Terus untuk Mas Radia, di awal tahun kemarin kan saya juga udah em, mendaftar di Manaki ya, cuman belum beruntung gitu. Eh, dan itu juga saya dapat informasinya dari Kiwi Scholar. Nah, untuk kedepannya apakah Kiwi Scholar ini akan mengadakan event yang serupa seperti webinar atau mentoring bahkan gitu dan atau gimana? Nah, kemudian untuk Mbak Fasya, saya juga udah daftar LPDP, cuman di pengumuman kemarin juga belum beruntung, Mbak. Em, Salah satu evaluasi saya mungkin secara relevansi udah mendukung ya, cuma dari segi urgensi mungkin. Nah, kalau untuk dari pengalaman Mbak Fasya sendiri, urgensi yang Mbak cantumkan di baik di esai ketika ataupun ketika substansi itu seperti apa sehingga Mbak menjadi orang yang dipilih sama PNS LPDP. Nah, terima kasih itu saja Mbak. Oke, terima kasih Mbak Syarifah. Mungkin dimulai dari Mbak Naluri dulu ya. Silakan Mbak. Oke, teman-teman, aku sekalian mau ngejelasin juga ya. Jadi rata-rata kalau misalnya teman-teman mau mendaftar ke universitas, saya selalu rekomendasiin menggunakan agent. Karena apa? Pertama, mereka bisa ngebantu teman-teman untuk follow up. Teman-teman by all means bisa apply sendiri, tapi biasanya kan karena aplikasinya gratis, kebayangkan aplikannya itu ada berapa puluh ribu setiap harinya, gitu. Jadi takutnya nanti teman-teman ada di limbo situation di mana teman-teman nggak bisa follow up gitu. Nah, kalau ada agent, teman-teman akan dibantulah untuk di follow up gitu sama karena biasanya agent itu udah punya partnership dengan eh, universitas. Yang tadi juga saya sebutin agent big brand agent itu seperti apa sih? You know all the agency pendidikan yang ada di Indonesia. Kalau misalnya sekarang Mbak cek dulu Mbak tinggalnya di kabupaten apa atau di kota apa, biasanya mereka open juga untuk online apa namanya online consultation. Dan konsultasi dengan agensi pendidikan itu kalau yang big brands atau nama-nama besar yang sudah banyak banget di Indonesia itu biasanya gratis, free of charge. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, please go to agensi pendidikan. Bisa juga melalui konsultasi. Mbak bisa juga email aku, nanti aku rekomendasi beberapa partner ya gitu yang memang sudah biasa kerjasama sama Education New Zealand. Tapi teman-teman juga sebenarnya bisa cek di universitas tujuan. Misalnya teman-teman go to Universitas Otago misalnya gitu. Rata-rata mereka sudah punya partner agentnya pendidikannya sendiri juga gitu. Jadi sebenarnya bisa either way, bisa yang dekat rumah, cari tahu, tanya-tanya, atau misalnya cek dulu universitas yang dituju. Terus nanti teman-teman cek mereka punya agent partnernya apa dan nanti bisa dicek apakah agent partner itu ada di Indonesia atau ada di kota Mbak atau enggak. Tapi sekarang mereka sangat fleksibel, jadi online pun masih bisa diterima, gitu ya. Thank you. Oke, jadi disarankan untuk pakai agent partner ya Mbak ya. Kesimpulannya. Lanjut ke Mas Radia terkait mentoring tadi. Oke, Mbak, sebelumnya ini aku jelasin dulu ya. Kiwi Scholars ini sebenarnya bikinan teman-teman angkatan kami, angkatan saya. Itu waktu itu tujuannya buat ngebantuin ini, buat ngebantuin salah satu Education New Zealand, teman-teman yang mau belajar. Nah, untuk kapan bakal ada mentoring lagi? Sejujurnya karena kita ini semua udah pada pulang ke Indonesia, jadi masih belum tahu. Cuman ini tadi barusan usulannya Mbak aku sampaikan ke teman-teman, kalau bisa dalam waktu dekat, insya Allah bakal diupdate di sosmednya Kiwi Scholars. Gitu sih Mbak. Jadi aku belum bisa janjiin ada atau enggak. Cuman tunggu aja di Kiwi Scholars atau mungkin Education New Zealand nanti mungkin bakal ada kolaborasi atau apapun. Nanti mungkin bisa cek di sana aja dulu. Terus kalau banyak yang nanya step by step-nya Manaki kayak gimana, eh, itu nanti bisa lihat di webinar-webinar kami sebelumnya atau bisa
cek di link yang di-share tadi Mbak Naluri. Itu ada lengkap banget di sana. Ya, sama tambahan mungkin karena kalau Kasih. misalnya Manaki Scholarship itu kan under Ministry of Foreign Affairs atau Kemenlu-nya New Zealand. Jadi teman-teman silakan cek New Zealand Embassy social media accounts. Biasanya informasi terkait Manaki Scholarship juga available di sana ya gitu. Thank you. Oke, lanjut ke Kak Fasya. Thank you Kak Radia. Tadi seputar ISA ya, sama berarti. Silakan. Tadi apa yang kita sampaikan untuk urgensi ya dari sisi yang LPDP. Kalau sebenarnya ini kan sangat case by case ya, tergantung dengan mimpi kita apa, passion kita apa. Dari aku pribadi, concern besar aku itu ada di sampah di bidang dekorasi, termasuk dekorasi misalkan wedding dan segala macam. Nah itu yang aku kuantifikasi akhirnya. Jadi ngelihat dari data, jadi perbanyak sekunder, data sekunder, kalau data primer, alhamdulillah gitu ya. Dan itu taruhlah angka-angka sebenarnya efeknya sebesar apa sih dalam skala Indonesia. Jadi tergantung juga teman-teman mau impactnya dari segi apa. Apakah dari lokal ataupun mau nasional, angka-angka itu yang kita coba cari untuk bisa ngasih gambaran kira-kira kalau mudah-mudahan kita dimudahkan jalannya kita bisa kasih impact sebesar apa sih impact yang bisa kita berikan untuk Indonesia. Jadi em, itu kali ya mungkin lebih ke data-data untuk bisa meyakinkan kalau memang urgensinya tinggi gitu. Oke, thank you. Semoga menjawab ya. Tadi udah dijawab sama Mbak Naluri, Kak Radia, sama Kak Fasya. Kita moving on tadi ke chat box. Maybe terakhir akan ada 3 pertanyaan dari Kak Syafa, Kak Nurul, sama Kak Sofian. Nanti teman-teman kalau masih ada pertanyaan bisa ditanyakan via LinkedIn atau Instagram. Atau misalnya bisa reach out ke Mbak Naluri langsung. Tadi Kak Syafa, oke. Ini udah dijawab ya berarti ya. Oke, kalau gitu semoga cukup menjawab Kak Syafa. Aku moving on ke Kak Nurul aja yang raise hand. Mungkin bisa langsung di unmute. Silakan. Halo, iya. Ya. Selamat pagi kakak-kakak semuanya. Eh, saya mau cerita sedikit tentang saya. Jadi, saya lulusan S1 Sastra Inggris, tapi kebetulan dari universitas yang kecil. Dan di LPDP, pertemuan LPDP Juni tahun ini, mungkin saya udah ketemu sama Kak Naluri. Dan saya alhamdulillah udah ketemu, udah menerima yang surat of place gitu, ya lupa, dari universitas, eh, kok lupa ya pokoknya itu ada, tapi kebetulan saya nggak bisa menerima karena keterbatasan biaya. Dan di saat yang sama juga LPDP di Juni lalu itu nggak kerjasama dengan universitas yang saya inginkan, yaitu University of Canterbury. Dan mungkin ini mostly saya tujukan untuk Kak Valina. Eh, Kayaknya kita semua udah mendengarkan tentang LPDP dan Manaki, tapi saya ingin tahu gimana tentang ISMA, Kak. Karena mungkin saya rada sama dengan Kak Valina, saya nggak begitu peduli dengan gelar, jadi saya mungkin akan vocational juga. Dan kebetulan walaupun saya sastra Inggris, saya sudah membuat beberapa game kecil di Play Store, tapi saya merasa kurang puas. Saya ingin berkontribut lebih untuk Indonesia, dan game yang saya ingin buat itu tentang farming game. Saya ingin mengenalkan Indonesia juga, ingin menyelamatkan bumi juga kalau bisa. Dan saya memutuskan untuk ke New Zealand untuk pursue education, pengen ke Canterbury lagi, tapi ternyata nggak ada di LPDP. Eh, Mohon bantuannya Kak Valina, gimana step by step tentang ISMA tadi. Terus kalau misalnya saya ingin tetap move on dengan Canterbury, agent agent siapa yang harus saya kontak, atau mungkin ada supervisor yang bisa saya nego gitu ya. Terima kasih banyak. Oke, thank you ya Kak untuk pertanyaannya. Jadi ya kalau misalkan untuk UC, setahu aku juga memang belum ada di LPDP ya. Kalau misalkan aku lihat juga, karena sebenarnya aku juga pengen masters di UC, tapi ternyata di LPDP belum ada nih. Adanya langsung ke PhD gitu kan. Nah, kalau misalkan untuk ISMA itu sendiri Kak, sebetulnya dia lebih kepada undergrads gitu. Jadi mungkin kalau misalkan untuk masters, melalui ISMA itu kita belum bisa karena memang dia programnya itu untuk study abroad experience dan itu nggak full degree tapi memang hanya satu short one semester atau short study program gitu. Dan itu kita mengambilnya lebih kepada certificate of proficiency. Jadi lebih untuk menekankan kalau kita tuh punya nih keahlian-keahlian di bidang-bidang
terkait gitu yang memang kita pilih. Nah, tapi kalau misalkan untuk tetap memang kakaknya pengen di UC itu mungkin bisa langsung kontak ke International Relationship Officer-nya. Nah, itu bisa diakses juga melalui Instagramnya UC, ada di University of Canterbury juga, tuh nanti di search di Instagram juga akan langsung keluar, atau mungkin bisa langsung visit websitenya mereka. Nah, itu nanti mereka akan bantu di sana untuk admissionsnya juga. Yang setahu aku sih, kalau misalkan aku ngobrol-ngobrol gitu ya kemarin, itu ada beberapa scholarships opportunity, tapi aku kurang tahu gimana spesifiknya itu seperti apa, karena dia agak berbeda dengan Manaki dan juga LPDP yang aku tahu ya. Karena kan kalau LPDP dan Manaki itu dari government, LPDP dari governmentnya Indonesia, sedangkan kalau Manaki dari governmentnya NZ. Kalau misalkan scholarships yang dari UC-nya itu sendiri itu based on kampus gitu. Jadi emang ketentuan dari kampusnya. Nah, mungkin itu nanti bisa ditanyakan lebih lanjut ke pihak dari kampusnya itu sendiri, Kak. Jadi bisa langsung kontak ke International Relationships Officer yang ada di UC. Kalau misalkan kakaknya memang pengen spesifik ke UC, bisa langsung kontak ke pihak UC-nya aja, gitu sih. Mungkin kalau dari Mbak Naluda ada tambahan nggak, Mbak, terkait dengan admissions? Oke, jadi kalau misalnya teman-teman yang mau dihubungkan dengan representatif dari universitas yang ada di New Zealand, boleh hubungin ke email aku. Nanti aku bantu connect sama University Reps ya, gitu. Karena memang ada University Reps yang memang mereka based di Southeast Asia atau in region. Jadi in terms of timing itu kan nggak terlalu jomplang ya. Kalau di New Zealand kan bisa 6 jam gitu, lebih cepat dan lain sebagainya. Tadi juga Fasya udah share international rep yang dari Otago. Kalau misalnya mau yang UC nanti bisa kontak ke aku juga ya. Thank you. Oke, semoga cukup menjawab kan Nurul. And hopefully ini pertanyaan terakhir. Kita akan bisa langsung unmute aja Kak Sofian. Silahkan. Ya, terima kasih kakak-kakak. Terima kasih atas materi yang telah disampaikan. Nama saya Sofi. Mungkin tadi juga udah dijawab sebenarnya di chat. Cuma saya akan bertanya sedikit lagi tentang beberapa hal. Mungkin kalau misalnya saya lihat tentang Manaki, karena saya backgroundnya social science ya, sastra Inggris. Kemudian saya sedang menyelesaikan S2 juga. Mungkin untuk khusus yang Manaki, saya mau bertanya kalau misalnya saya mau langsung, misalnya saya mau langsung apply gitu, apakah saya harus kerja dulu setelah lulus S2 atau bisa bisa ada mungkin cara tertentu untuk bisa langsung apply gitu. Kemudian untuk Kak Fasya, karena memang saya sebenarnya di acara yang sebelumnya saya juga sudah pernah ketemu sama Mbak Naluri juga. Kemudian saya tertarik dengan em, studi sastra Inggris di Auckland University, dan saya cuma pingin tahu kalau misalnya di LPDP itu untuk misalnya studi-studi sosial science seperti sastra dan segala macam itu eh, kesempatannya kayak gimana ya? Kalau misalnya Mbak Fasya kan lebih, maksudnya sesuatu hal yang sifatnya kita bisa lihat perubahannya. Sementara kalau sastra itu kan agak eh, agak abstrak gitu. Terus kadang kan kita juga ketika membuat esai dan reasoning dan segala macam gitu, kadang kan menurut kita sih ini udah penting ya, tapi ternyata mungkin itu kurang kuat atau apa segala macam. Jadi saya ingin tahu kansnya itu sendiri itu bagaimana gitu. Terima kasih. Oke, ini kayaknya berarti Mbaknya udah lulus S2 terus mau S2 lagi kayaknya ya ke New Zealand kalau nggak salah. Rencananya mau doktor sih. Oh, dokter. Oke, oke, oke. Oke, untuk Kak Radia sama Kak Fasya, silahkan. Oke, ini aku mungkin jawab dulu sebelum Kak Fasya. Untuk pengalaman kerja, sebenarnya kalau di Manaki itu nggak ada harus nggak ada harus diwajibkan kerja, cuman diutamakan yang udah kerja full time atau part time. Cuman teman-teman yang angkatan saya itu yang belum pengalaman kerja sih ada, tapi biasanya mereka nyertakan kayak pengalaman dulu waktu apa kuliah magang di mana atau pernah organisasi apa aja kayak gitu sih kalau Manaki ya. Jadi benar-benar bukan yang fresh graduate tanpa ada pengalaman, karena nanti dari pihak pas interview itu bakal ditanyain, kalau kamu pengen bikin Indonesia kayak gini, apa yang udah kamu lakukan kayak gitu sih, lebih ke waktu proses interview dan apakah bisa nyambung sama yang dilakukan kayak gitu. Jadi emang nggak ada ketentuan yang harus wajib kerja gitu, nggak, cuman diutamakan
yang pernah pengalaman kerja. Kayak gitu sih. Terima kasih. Oke, silakan Kak Fasya. Oke, thank you. Tadi pertanyaannya chance ya kira-kira gimana gitu. Nah, LPDP kan sebenarnya tidak ada jalur yang quote unquote prioritas ya, yang secara eksplisit juga disampaikan sama mereka. Jadi, aku nggak bisa bilang chance seperti apa, karena pasti case by case. Yang bisa aku bilang adalah how we try to make our case, gitu ya. Jadi, aku jujur kan nggak tahu ya esainya Mbak seperti apa dan segala macamnya, tapi memang harus banget di-highlight gitu sebenarnya apa sih yang terjadi sama sastra Inggris di saat ini, apalagi nanti PhD kan berarti riset ya. Em, Kondisinya seperti apa yang mau diriset dan lain-lain. Jadi mungkin kalau itu harus agak-agak case by case, harus dibaca lebih lanjut, dan aku agak nggak bisa sih untuk bilang chance-nya berapa gitu. Tapi kayaknya nggak ada masalah ya harusnya gitu. Mudah-mudahan em, ya itu harus case by case sih Mbak kalau dari aku gitu. Nanti kita cek lagi aja Sama gitu. mau tambahan, karena kan kalau misalnya LPDP itu sebenarnya, if I'm not mistaken ya, eh, saingannya kan adalah diri kamu sendiri kan. Gimana kamu bisa present dan convince di judges atau di interviewers kalau misalnya kamu akan kontribusi dan lain sebagainya. Dan kebetulan all subjects untuk LPDP New Zealand list gitu. Jadi by all means mau kamu misalnya ngambil for example dancing gitu misalnya, yang mungkin enggak secara serta-merta national priorities, tapi kalau you can convince dan kamu bisa kontribusi ya why not gitu. Jadi intinya adalah how good you are in convincing the interviewers, kalau menurut aku sih gitu. Oke, terima kasih banyak teman-teman narasumber dan juga Mbak Nalurit. Tapi aku melihat masih banyak sekali pertanyaan gitu yang mohon maaf belum bisa kami jawab satu persatu karena keterbatasan waktu. Dan sekali lagi aku ingin mengucapkan terima kasih untuk Education New Zealand yang sudah memfasilitasi acara ini. Buat teman-teman yang masih punya pertanyaan, silakan kontak Mbak Naluri, Kak Radia, Kak Fasya, ataupun Kak Valina dari yang sudah di-share tadi ya gitu. Mungkin ada closing statement terakhir dari Mbak Naluri atau perwakilan alumni. Silahkan. Alumni aja deh. Boleh, silahkan. Boleh Kak Radia, Kak Fasya, Kak Valina. Kita cap cip cup. Oke. Udah nih endingnya pasti aku nih kalau sama teman-teman ini nih. Oke. Lo kan bener kan ketawa semua kan? Oke, mungkin ngulangin lagi apa yang kata keempat narasumber termasuk aku. Bagi teman-teman yang ingin menempuh studi ke New Zealand, itu udah pilihan paling baik kalau ingin studinya jalan, tapi kehidupan dan main-mainnya jalan. Udah mulai sekarang kepo-kepo kampus di New Zealand ada apa aja di sana, hidupnya gimana, silahkan banget. Terus mungkin tadi kalau Mbak Valina ngasih pantun, saya juga mau ngasih pantun nih penutup. Lagi lapar, pengen makan sambal. Paling mantap sambal terasi. Terima kasih ENZ dan Indonesia Mengglobal. Semoga semua yang di sini bisa berangkat ke NZ. Terima kasih. Thank you Kak Radia. Hopefully teman-teman semua di sini bisa kuliah di NZ ya gitu. Dan juga jangan lupa untuk menunggu acara-acara Indonesia Mengglobal ataupun Education New Zealand lainnya. Thank you semuanya. Sampai jumpa. Sehat-sehat ya.